Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi kreasi muda. Menyapa dari Jalan Pendidikan nomor 35 Kota Mataram, Kampus 1 Universitas Islam Negeri Mataram. Inilah Radio Simponi FM 107.7 MHz FDIK UIN Mataram, The Voice of Campus. Ya, bagaimana kabarnya kreasi muda di luar sana? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita ingatkan kreasi muda nih di luar udaranya ini lumayan dingin banget ya dari tadi pagi. Rasanya lumayan dingin. Maka untuk kreasi muda yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk memakai jaket, memakai penghangat gitu ya. Atau yang mau beraktivitas di kendaraan, jangan lupa untuk menyediakan jas hujan di jok motornya. Selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan, terapkan 5M. Mau kemana saja sekarang kan harus tetap memakai masker gitu ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan selalu mencuci tangan setelah maupun sebelum beraktivitas. Ya, senang sekali pada pagi hari ini di edisi hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 saya Mahmudah kembali hadir menemani kreasi muda selama 1 jam ke depan ya, yakni dari pukul 9 ya sampai 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kreasi muda yang dari kemarin mantengin media sosialnya Radio Simponi pastinya tahu nih ada program apa hari ini di Radio Simponi. Jadi Radio Simponi untuk hari ini hari pertama sampai 5 hari ke depan sampai hari Rabu gitu ya, Radio Simponi akan mengadakan dialog mengenai atau mengulas tentang film gitu ya, yang mana kami beri tajuk bedah film KPI Movies Day. For your information, mungkin kreasi muda yang belum tahu bahwasanya kemarin tanggal 3 sampai 5 Juni KPI, tepatnya mahasiswa-mahasiswi KPI UIN Mataram semester 6 angkatan 2018 mengadakan acara screening film gitu ya, screening short film KPI Movies Days. Jadi tajuknya KPI Movies Days, dan untuk dialognya juga kami beri nama bedah film KPI Movies Day gitu ya kreasi muda. Jadi untuk film-film atau short film dari acara screening kemarin tanggal 3 sampai 5 Juni itu merupakan film-film karya mahasiswa-mahasiswi KPI UIN Mataram angkatan 2018, yang mana film-film tersebut itu diproduksi merupakan bentuk dari tugas mata kuliah sinematografi. Jadi salah satu film yang memenangkan banyak award gitu ya, 3 award tentunya, itu ada didapatkan dari kelas KPIA ya, kelas KPIA, di mana judul filmnya itu adalah Moleh. Ya, maka dari itu untuk hari pertama ini kita akan sharing session gitu ya, atau bedah atau berbicara tentang film Moleh itu sendiri. Untuk itu kita sudah kedatangan narasumber nih, ada Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya Kak Putri? Alhamdulillah baik. Ya, ini jadi Kak Putri Partika Mulyaniro merupakan produser ya Kak ya? Ya, produser dari film Moleh itu sendiri. Jadi terima kasih Kak Putri telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan semester 6 kali ini. Ada apa Kak Putri? Paling yang sekarang ini yang paling sibuk sih kita lagi ngurus kesiapan KKP ya. Iya. KKP-nya kapan? Itu dimulai dari bulan depan, tanggal 1 itu pelepasan dan tanggal 2 udah mulai. Ya, jadi itu ya kesibukan untuk narasumber kita hari ini adalah menyiapkan tentang KKP-nya itu sendiri. Jadi KKP ini merupakan salah satu bentuk dari kewajiban sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi kita juga ucapkan selamat dan semangat untuk mahasiswa-mahasiswa semester 6 di Mataram yang akan sebentar lagi gitu ya, dalam waktu dekat akan melaksanakan KKP. Ya, jadi kreasi muda, untuk kreasi muda yang mau itu bergabung bersama kami di sini, jadi kreasi muda bisa langsung pantengin Instagram kami di voice.campus atau
tahu di radio kami, di Radio Simfoni UIN Mataram, atau kalian sebenarnya bisa langsung kirim komentar, pesan, dan segala macam WhatsApp di nomor 085 955 159 611. Sekali lagi di nomor 085 955 159 611. Ya, jadi beberapa hari sebelum kita syuting, kita diizinin untuk pakai rumah itu sama istrinya. Cuman kita ada miskomunikasi gitu kan sama jadi kita miskomunikasi sama suaminya, kayaknya kayak kurang komunikasi aja gitu. Jadi kita nangkepnya itu ya udah diizinin dipakai boleh gitu dipakai kan rumahnya. Terus setelah beberapa hari syuting, ternyata suaminya itu nggak tahu gitu kalau kita mau pakai rumah itu gitu. Itu setelah syuting. Suaminya tahu setelah syuting atau sebelumnya? Suaminya itu tahu pas kita udah 2 hari syuting, di tengah-tengah syuting, belum selesai dan masih di pertengahan. Terus waktu itu kondisinya rumah ini rumah kosong udah 1 tahun, udah 1 tahun kosong, dan yang memiliki rumah ini sudah meninggal gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi suami itu sebenarnya ngebolehin juga kita pakai, cuman itu kan posisinya rumah itu bertingkat gitu kan. Kita tuh diizinin untuk pakai yang di bawah aja. Jadi karena ada sedikit waktu itu perubahan dan penambahan skrip dan cerita, jadi kita mengondisikan untuk menggunakan rumah yang di atas. Tapi kita tuh sebenarnya tidak diizinkan untuk yang di atas. Tapi karena udah ada izin dari istrinya itu, jadi kita nangkapnya itu ya udah boleh pakai aja gitu semuanya, seluruh rumah itu. Tapi ternyata emang yang di bawah doang yang diizinin gitu kan. Gimana tuh setelah si suami tahu? Jadi setelah suaminya tahu itu, kita diem aja gitu, nggak ditegur. Tapi padahal kita udah tegur kan, pas beliau datang kita tegur baik gitu. Tapi beliau diem ngeliatin gitu kan. Pas suaminya itu tahu, itu tuh kita sedang melakukan syuting waktu itu sore, udah mau selesai sih. Tapi terus niatnya kan mau minta izin dan mau bilang terima kasih gitu ke suaminya, tapi kita tungguin sampai maghrib kok nggak keluar gitu dari rumah itu gitu kan. Kayaknya dia tuh lagi ngeberes-beresin semua rumah yang udah kita pakai gitu. Padahal setelah kita pakai itu emang kita kembalikan ke tempatnya semula. Cuman mungkin karena itu katanya rumah adiknya yang sudah meninggal lama, dan dia juga nggak pernah sebelumnya pakai yang ruangan di atas, tapi kita pakai gitu. Jadi itu mungkin yang buat dia tuh agak kurang sering gitu. Dia sendiri nggak pernah masuk ke kamar dia, jadi orang lain jadi itu konflik yang besar banget, yang terbesar yang kami dapatkan di situ. Terus setelah itu kita bingung nih, nggak enak mau pakai lagi karena ada satu scene yang memang scene itu penting gitu untuk yang di rumah itu. Itu scene yang mana? Itu scene yang waktu dalam kita itu baru keluar dari rumah dan buka pintu. Jadi kalau scene itu nggak diambil, nggak nyambung jadinya kan. Jadi kita mikirin lagi solusinya kayak gimana kalau misalnya kita nggak diizinin di rumah itu lagi. Terus kita pikir-pikir lagi, malamnya kita kumpul briefing, dan akhirnya setelah kita tunggu sampai sore, waktu itu emang niatnya kita mau pulangnya tuh pagi kan, hari Rabu pulang tuh, hari ketiga mau pulang tuh niatnya mau pulang pagi. Tapi karena kita tungguin itu sampai hujan-hujanan, dan akhirnya ternyata diizinin gitu sama istrinya. Tapi setelah diizinin sama istrinya itu memang waktu itu kondisinya suaminya nggak tahu, cuman istrinya bilang yaudah pakai aja mumpung suaminya lagi pergi gitu. Jadinya akhirnya kita buru-buru banget tuh pas hari terakhir itu, buru-buru pokoknya yang penting ada lah gitu kelihatan yang untuk scene yang itu yang diambil di rumah itu gitu. Jadi memang nggak ada sama sekali bersapa ya kan? Iya, nggak ada. Kita memang malam itu setelah maghrib selesai hari kedua syuting, kita coba buat ke rumahnya kan malam itu, buat ngasih tanda terima kasih lah gitu, sekalian minta maaf gitu kan. Malamnya kita sana nggak dibukain pintu juga, udah assalamualaikum gini-gini. Terus paginya kita coba lagi tapi nggak dibukain lagi. Jadi ya gitulah.
Muda. Di balik 3 award yang didapatkan oleh Film Mulai ternyata ada konflik, dan ini merupakan salah satu konflik terbesar gitu Iya, benar. dari pembuatan tersebut. Ini Kak, tadi itu untuk produksinya itu sendiri 3 hari ya. Nah itu untuk scriptwriter dari pasca produksi, praproduksi itu berapa hari untuk apa namanya mempersiapkan ya. Jadi awal kita kumpul untuk rapat yang awal banget itu tanggal 11 Maret. 11 Maret itu kita awalnya kumpul untuk membahas tentang pembagian job desk dan lain-lain. Pasca produksinya itu 3 hari kalau nggak salah. 3 hari mempersiapkan. Iya, untuk mempersiapkan semuanya itu 3 hari. 3 hari dan setelah itu langsung syuting di kampus. Terus setelah di kampus langsung ke lokasi Lombok Timur. Untuk alat-alatnya sendiri dari mana itu Pak? Untuk alatnya itu kita sewa ya. Untuk alatnya itu beberapa kita sewa di ini waktu itu ya, di Lensa Sasak kalau nggak salah waktu itu. Iya, nyewa. Memang dari teman-teman sendiri belum ada yang pribadi gitu, jadi kita sewa. Untuk dananya itu sendiri Kak berapa? Mungkin ada dari tim itu mereka Ya benar. Kita satu orang itu 150 waktu itu kalau nggak salah tadi ya. berapa orang? Kita 24 orang, 3 jutaan lah kira-kira yang terkumpul uang kita. Jadi ya dibilang cukup lah gitu untuk melakukan Itu 3 juta itu ada kekurangan atau bakal 3 juta itu lebih bahkan. itu sekaligus untuk konsumsi Ya semuanya, sewa kami atau sewa alat konsumsi. Masih bersama Muda dan Kak Putri di sini, jadi kita masih membahas soal seputaran Film Mulai ya. Dan untuk generasi muda yang ingin bergabung, mungkin yang ingin melihat visual kita secara langsung, saat ini kita tengah live streaming di akun musiknya Radio Simfoni ya, di Win Visual. Jadi generasi muda bisa langsung ikut jaga di channel Radio Streaming. Dan selanjutnya mungkin untuk generasi muda yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan bisa langsung ya kalau streaming itu. Ya, jadi ini sudah di segmen ketiga ya, generasi muda di segmen ketiga. Membahas seputar film Mulai ini Kak. Untuk pemilihan talentnya ini sendiri apa ada kesulitan atau gimana Kak? Jadi untuk pemilihan talent pertama ini kita memang dari produksi yang sebelumnya juga tetap pakai Amira ya dari kelas. Talent apa ya? Kayaknya udah, oh iya, jadi talent khusus KPIA dia. Jadi untuk pemeran yang budenya itu memang dia sudah kayak ada rencana ya udah pakai bude saja gitu biar chemistry-nya itu lebih nyambung juga gitu, lebih dapat juga karena sesuai juga sama yang kita minta dan sesuai juga sama cerita yang kita buat gitu. Jadi oh yaudah gitu, yaudah kalau itu tinggal konfirmasi aja gitu kan. Dan enaknya lagi budenya tuh anu banget gitu kan, menerima gitu dan asik juga orangnya, jadi kita nggak canggung gitu untuk minta ulang atau kayak gitu kan. Pasti bakalan ada scene yang diulang-ulang berulang-ulang kali gitu, beberapa kali tag gitu, jadinya kita enak aja gitu mau minta tolong bude bisa di gini gitu. Dan juga orangnya. Iya, Ini mungkin sedikit keluar dari seputaran kami Mulai ini. Berarti Kak Amira selaku talent dari Film Mulai ini memang telah bisa dikatakan udah menjadi talent khususnya KPIA. Nah itu berarti sebelum ini ada film-film yang telah diproduksi gitu ya Kak? Ada berapa film? Iya benar. Kita baru 2 sih. Oh Iya ya. Waktu itu semester berapa ya? Nggak ingat sih waktu itu, cuman emang ada benar. Kita buat film juga, itu judulnya Menjemput Taubat. Oh iya. Udah lihat anime. Nah ya itu. Itu yang Menjemput Taubat itu memang inisiasi dari
itu juga ada tugas mata kuliah karena kita buat waktu itu ya yang namanya film pertama ya. Jadi masih banyak banget kekurangan, masih banyak banget bocornya gitu. Jadi emang ya syukurlah gitu, tapi ada juga sebelum itu karena kita bisa belajar dari Nah, dari sisi produser sendiri ini menurut Kak Putri tentang film Molly ini apakah udah tercover dengan baik atau gimana? Kalau yang dilihat sebenarnya masih banyak kekurangan juga sebenarnya, masih banyak kekurangan tapi itu dapat 3 bulan ya. Ya makanya kita juga kaget banget gitu, sebenarnya benar-benar nggak kepikiran dan nggak nyangka gitu bisa dapat kayak gitu, karena juga kita tuh waktu itu sempat kayak ya udahlah gitu, sebelumnya nggak ada ekspektasi buat nggak ada sama sekali, bahkan kita sampai pernah pasrah gitu, ya udah kalah aja lah gitu, karena sinis ya. Bener, soalnya karena emang udah banyak kendala dan banyak dari editor terutama ya, kayak kita di waktu itu sempat disuruh revisi banyak banget sama bapak kan, karena waktu itu sempat konsul dan disuruh revisi lagi, dan yang direvisi itu memang banyak banget. Terus saya sempat ngomong ya udahlah kumpulin aja yang mulai jadi gitu, nggak usah direvisi lagi gitu. Jadi ya udah gitu, karena waktu itu juga setelah tugas produksi itu memang banyak tugas-tugas yang lain yang mau dikerjakan, jadi nggak enak banget juga. Ini hasil waktu deadline-nya berapa? Berbulan ya Kak? Berbulan-bulan atau gimana? 1 bulan kok, itu tuh mepet banget, soalnya waktu itu mepet banget. Jadi makanya kita rapatnya itu cuma 3 hari. Terus 3 hari itu syuting, sehari di kampus, itu pun langsung ke lokasi. Karena mepet, kalau nggak salah waktu itu mau puasa juga, kita ngejar itu biar nggak dapat pas puasa. Jadi kita syutingnya itu cuma 3 hari. Jadi syuting 3 hari ya, durasinya 6 menit. Dan banyak sekali konflik yang ada di dalamnya. Itu Kak, selain konflik yang dari permasalahan latar tempat itu, mungkin ada dari konflik ya personalnya sendiri gimana? Kalau konflik-konflik yang selain itu sih emang banyak juga terjadi di lokasi, banyak juga terjadi di antara kita bersama. Yang namanya kita beda-beda orang ya, kerja kelompok, tim, beda-beda orang, beda-beda pikiran juga kayak gitu, pasti ada benturan pikiran yang nggak sama gitu kan, maunya gini, ini maunya gini gitu. Jadi ya sempat ada percidokannya biasa lah ya dalam tim, maunya kayak gini, maunya kayak gini gitu. Tapi untuk menangani hal itu gimana Kak? Ini untuk pelajaran bagi kita semua, mungkinnya untuk adik-adik tingkatnya yang besok juga pasti pasti ada pengambilan itu gimana Kak untuk menangani konflik-konflik semacam itu? Jadi sebenarnya kita ya harus menurunkan kita sedikit ya, jangan. Ini kan juga film kita bersama, jadi ya kita cobalah satukan gitu pikiran kita, coba satukan ide-ide kita. Jadi maunya sih gimana sebenarnya kayak gitu ya, di briefingnya jadi musyawarahin aja dengan baik gitu, dibicarakan dengan baik, maunya sama-sama kayak gimana gitu. Harus ada tengah. Iya benar. Komunikasi juga harus lancar. Komunikasinya harus ya setidaknya jangan ada sampai ada permasalahan. Iya benar. Ya, terus Kak Putri ini untuk kesan selama pembuatan film ini gimana nih? Untuk kesannya selama 3 hari ya, 3 hari di lokasi orang, di desa orang, banyak banget pengalaman ya. Pengalaman yang bisa dibagi ke kita nih Kak. Sebenarnya banyak banget ya yang kita dapatin selama 3 hari itu, banyak pengalaman, banyak pelajaran. Terus sebenarnya yang paling berkesan itu pas syutingnya itu sih ya, pas bareng-bareng sama teman. Sebenarnya bukan saat ngambil film dan kerjanya itu sebenarnya. Iya emang ada sih di situ juga, tapi yang paling berkesan itu waktu kita bareng-bareng makan bareng, terus kumpul bareng, briefing bareng, terus ngobrol-ngobrol kayak gitu. Itu yang paling nggak bisa dilupain gitu, yang kebersamaan kerja sama itu. Terus kadang juga emang konflik itu kadang juga yang buat kita kangen. Kadang masalah-masalah itu yang buat kita ingat lagi gitu. Kadang yang paling dikangenin itu ya itu waktu percekcokan, yang jadi banyak ngomong, iya benar kayak gitu. Nah untuk
adegan di ada setiap scene itu sendiri mungkin ada scene yang terkesan apa ya, bisa dibilang scene yang tersusah atau gimana? Kalau itu yang di scene waktu talent kita itu flashback gitu ya, waktu nangis ya, itu memang waktu itu sulit banget buat ngebuat dia nangis gitu kan, kasih mood ya dia. benar. Waktu itu memang lama banget, waktu itu berapa kali take ya, 3 kalian, pokoknya banyak banget ngulang-ngulangnya itu, dan dia harus nangis pas itu gitu, Nangisnya harus natural. iya benar. Dia tuh bingung gimana nih caranya, jadi waktu itu sempat minta tolong juga kan, ayo gue kan nangis gitu, gimana nih biar air mata saya keluar gitu, kayak gitu. Jadi akhirnya saya bantu dia gitu untuk ngingetin yang sedih-sedih gitu biar dia nangis pas air mata keluar tuh. Jadi kita udah langsung standby gitu dari kamera gitu, semuanya udah langsung standby. Jadi pas air mata keluar itu langsung diambil gitu pas waktu itu. Memang sini itu yang paling yang paling sulit lah gitu buat. Jadi itu memang scene-nya nangisnya air mata asli. Air mata asli dong. Ya biasanya kan nanti dibantu sama apa tadi Nggak saya ada. atau apa segala macam. Ya emang dapat banget sih. Iya. Untuk ide yang ngebuat itu bisa dibilang sport nih sih kayak. Jadi kita Iya, yang benar. pas nonton ini siapa yang nangis, terus pas lihat scene selanjutnya, kok dia yang nangis gitu. Intinya itu gimana sih? Itu kan kita juga dari scriptwriter sehingga kita dari scriptwriter dan kita juga emang sepakati bersama gitu, gimana ya caranya biar orang-orang kayak oh ternyata gini ya, kayak yang waktu itu juga waktu kita nonton waktu acara itu banyak yang kita dengar, oh ternyata iya emang saya juga nonton gitu, gitu, ternyata flashback gitu kan. Ya jadi artinya bisa dibilang iya benar, maju mundur karena dia datang ke rumahnya itu sebenarnya cuma mau ngeliatin kondisi rumahnya doang, dan ternyata itu tuh untuk membuat dia ingat lagi gitu kan, yang dia kenangan kali ibunya tuh ditayangin di belakang gitu, biar ya pas itulah tempat anunya gitu. Jadi mungkin ada dari generasi muda yang ingin menonton nih Kak, untuk nonton filmnya Moleh ini sendiri gimana nih untuk generasi muda di luar sana? Mungkin ada yang penasaran. Mungkin Kakak ada di medsosnya medsosnya KPIA gitu atau gimana? Mungkin sih besok rencana kita bakalan upload di YouTube ya, YouTube kelas kita. Kalau untuk itu mungkin nanti diomongin dulu bareng teman kelas gimana sepakatnya gitu. Nanti memang belum publish ya publish. Untuk generasi muda yang penasaran ya disimpan dulu penasaran. Kemudian tadi apa ya? Selain dari konflik-konflik itu tadi kan, terus kesan-kesan yang didapat itu sendiri, kemudian dalam alur filmnya ini sendiri menurut Kakak enggak terlalu terlalu singkat durasinya atau gimana? Ini dipres banget ya, karena memang untuk tugas sinematografi ini sebenarnya gimana sih Kak? Ya apa yang dibutuhkan dari sinematografi itu kayak harus menekankan pada aspek apanya gitu Kak? Jadi emang kita itu kan awalnya itu emang pesan dari tugas itu film pendek gitu kan. Jadi yang emang disampaikan sama dosen itu ya udah nggak usah terlalu panjang, yang penting dapat gitu pesannya. Jadi emang singkat banget sebenarnya. Niatnya juga pengennya kita itu buat yang lebih panjang lagi gitu kan, biar apa juga ya, biar enak aja gitu. Tapi karena emang ada ada dari dosen itu yang untuk tugas itu syaratnya itu emang nggak usah terlalu panjang gitu, yang segitu aja gitu ya. Jadi kita buatnya yang cuma 6 menit 8 menit sama Terus ada niatan untuk melanjutkan film itu? ada banget niatan untuk boleh 2 gitu. Boleh 2 atau yang boleh 2 ya, soalnya kan emang di endingnya itu sengaja kita buat kayak gitu kan. Di endingnya itu kan ada ibunya gitu yang dada-dada di atas. Niatnya besok mungkin semoga bisa ya, insya Allah bakalan ada yang kedua gitu, bakalan menceritakan bagaimana kematian ibunya dan kayak gitu. Flashback lagi ya, benar, semoga bisa. Itu sedih bocoran ya. Terus bikin bocoran generasi muda, jadi memang ada rencana nih dari kakak-kakak kita dari kelas KPIA
semester 6 angkatan 2018 untuk melanjutkan film Moleh itu, karena memang kita yang nonton juga aduh sayang banget durasinya sedikit sekali, kayak nanggung banget gitu loh Kak, nanggung banget ya, apalagi ya udah apa namanya udah scene yang membuat kita penasaran itu sih. Tapi Pak, memang bagus juga sih kalau memang ada inisiasi atau niatan untuk membuat juga didukung ya, semangat ya, semoga terrealisasi ya, semoga ya. Guys muda, sepertinya kita harus break dulu ya. Ada satu segmen lagi nantinya untuk guys muda yang penasaran lah ya Karis Muda. Sekarang ini kita lagi live streaming, Karis Muda bisa langsung bergabung di sini, atau Karis Muda yang mau beri komentar atau mungkin ada pertanyaan bisa langsung ke nomor line interaktif di nomor 085 955 159 611. Ya, kita break dulu dengan satu lagu. Karis Muda jangan kemana-mana. MHz MDIK UIN Mataram, The Voice of Campus. Kita ucapkan terima kasih untuk Karis Muda yang mungkin dari tadi telah setia mendengarkan kami ya, dari segmen awal sampai segmen akhir. Ini segmen terakhir ya untuk informasi bagi Karis Muda, karena belum 5 menit lagi udah mau jam 10 ya. Dan mungkin untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir ya untuk narasumber kita nih Kak Putri, pesan dari Kak Putri sendiri untuk kita, mungkin untuk adik-adiknya yang tahun depan ya sebentar lagi kita akan memproduksi film itu, gimana Kak? Oke, nggak terasa ya bentar lagi selesai, karena sebenarnya memang juga banyak banget kayaknya masih cerita-cerita yang diceritakan. Karena kalau kayak gini tuh nggak habis-habisnya ya, 1 jamnya nggak cukup sebenarnya, nggak ada habis-habisnya untuk menceritakan pengalaman kita. Benar sekali, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Benar. Jadi sebelumnya untuk teman-teman ya KPIA yang di luar sana, kelas-kelas lain juga, misalnya untuk tetap semangat aja ya, jangan berhenti di sini gitu, jangan cepat merasa puas sama yang kita dapatkan gitu, tetap berkreasi, tetap melanjutkan, karena emang kedepannya itu masih banyak banget hal-hal yang masih bisa kita untuk tuangkan ide-ide kita gitu. Terus untuk adik-adik yang semester yang besoknya bakalan besoknya juga mungkin bakalan ada tugas seperti ini. Jadi coba dikonsepin aja dulu ya ceritanya, diomongin baik-baik, disatukan ide-idenya ya, benar. Lihat-lihat dari banyak-banyak cari inspirasi gitu. Banyak-banyak nonton ya, benar. Emang kalau masalah menyatukan ide itu emang nggak bisa dihindari ya, untuk pasti bakalan ada percekcokan dan lain-lain, beda-beda pendapat, beda ide kayak gitu ya, biasalah hal yang seperti itu. Ya benar. Hal yang kayak gitu biasa terjadi kalau di dalam kelompok gitu. Sebenarnya itu bisa aja diatasi kalau kita sama-sama baik gitu ngomongnya, nggak emosi kayak gitu yang bakalan menimbulkan percekcokan, perdebatan. Benar. Emang harus ini ya Kak, pikirannya harus tetap dingin. Iya, benar, harus santai-santai, harus jangan pakai emosi ya. Bisa ngegas, bener, nggak ngegas-ngegasan gitu. Tapi kadang emang seru juga sih kalau ngegas ya. Emang kayak kadang Putri tadi itu juga konflik-konfliknya itu bahkan yang jadi memori-memori yang yang bakalan terus diingat gitu nantinya gitu. Ya nggak apa-apa lah, nggak ada konflik juga nggak seru kayaknya ya. Benar. Jadi harus ya boleh lah kita buat konflik sedikit-sedikit gitu ya, biar bisa diingat gitu. Jadi tetap semangat untuk semester yang bakalan nantinya bakalan mendapatkan tugas ini. Ya itu aja sih. Jadi itu ya Karis Muda ya, untuk pesan dari narasumber kita, dari produser film Moleh. Kemudian mungkin ada dari Karis Muda yang belum tahu gitu, ini Moleh itu apa, filmnya film apa. Mungkin ini sedikit
sinopsis ya, bukan sinopsis, tapi sedikit cerita dari setelah saya menonton ya, setelah kemudian nonton mengenai Generasi Muda. Jadi untuk sedikit gambaran dari Generasi Muda secara visual ini, orang yang menonton film Wall-E ini mereka itu akan menangkap bahwasanya film ini mengisahkan seorang perempuan jadi cantik gitu yang sukses bekerja di kayaknya ada latar-latar perkotaan gitu ya, kayak ada gedung-gedung besar biasanya kalau di perkotaan yang di suatu hari ia pulang ke rumah di mana rumahnya itu adalah rumah yang dulu ia dan ibunya tinggal gitu. Jadi ibunya telah tiada dan telah almarhum, dan waktu itu ia merindukan sosok ibu, sosok almarhumah, maka ia pulang untuk flashback, untuk bernostalgia. Dan di situ dapat banget adegan harunya. Nah, di balik adegan haru itu ternyata ada bukan banyak ya, ada permasalahan atau ada yang harus dikerjakan untuk supaya bisa nangis gitu Kak. Gitu kan Kak? Iya benar. Jadi kalau dari sudut pandang Muda sendiri ya, unsur naratif atau aspek cerita dan sinematografi itu berkesinambungan ya. Jadi tidak heran sih ya kenapa Wall-E ini dapat award Best Film, Best Editor, and Best Director gitu kan. Jadi ceritanya, setting dari aspek teknis, visual efeknya itu dapat banget. Ini kalau Muda sendiri lihat dari looking filmnya itu like film Indosiar gitu Kak. Brightnya ya nggak sih? Brightnya dapat tapi smooth gitu. Jadi movement kameranya dapat, transisi gambarnya juga best banget lah itu. Kesannya itu tadi. Untuk produksi sendiri sebenarnya walaupun teknik sinematiknya kuat, akan tetapi unsur ceritanya itu Kak, unsur narasinya lemah juga sebenarnya nggak maksimal, nggak bakal menghasilkan yang film maksimal terus. Jadi memang keberhasilan seseorang dalam membuat film itu secara umum ya dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap aspek naratif dan aspek sinematografi itu tadi. Jadi experience di sendiri tadi kita tahu bahwasanya banyak sekali permasalahan-permasalahan di balik film Wall-E ini sendiri gitu ya. Namanya juga kerja tim selalu ada aja permasalahan, namanya juga kerja tim di individu satu individu antara individu lain itu memiliki pola pikir dan segala macamnya yang berbeda ya. Udah pukul 10 itu artinya kita akan mengakhiri ya Generasi Muda. Terima kasih untuk Kak Putri yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya, dan terima kasih untuk Generasi Muda yang dari tadi stay di sini ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata, pastinya ada salah kata gitu ya. Saya mewakili Kak Putri juga mohon maaf kepada Generasi Muda. Terima kasih dan sekian, semoga kita dapat berjumpa lagi di program lainnya di Tian Sekolah Panjang Umur. Sehat selalu Generasi Muda. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keselamatan kita adalah sebagian dari kebahagiaan keluarga kita tentunya. Nah, untuk Generasi Muda, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di tanggal 3 sampai tanggal 5 Juni kemarin, FDIK tentunya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan KPI mengadakan screening movie day ya di angkatan 2018. Nah, kita bakal membahas nih salah satu dari film KPIA. Nah, salah satu yang ikut di Movie Day di tanggal 3 sampai dengan 5 Juni. Tentunya kita ditemani oleh narasumber kita nih. Sebelum itu boleh nih kita sapa dulu narasumber kita. Halo, selamat pagi Kakak. Pagi juga. Ya, bagaimana kabarnya hari ini nih Kak? Alhamdulillah baik, kampus 2 harus gas ya, mantap, semangat untuk menemani Generasi Muda bersama dengan Hesti hari ini tentunya ya. Sebelum itu boleh tidak Kak, Kakak memperkenalkan diri begitu, Kakak siapa nih, dari mana begitu, untuk Generasi Muda dulu nih. Boleh Kak diperkenalkan dulu, Kakak siapa, dari mana begitu ya Kak? Silakan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rizky Nayani dari Karangjarkom, jurusan KPIA khususnya gitu. Jadi di sini film Wall-E itu ada 2 jenis skenario gitu. Ini nyata. Yang pertama tuh ada Bibita Salfitri dan sendiri, tapi teman saya berhalangan. Di sini saya meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu.
Iya, karena memang ini skrip apa nih kak namanya? Ada kata dijalankan. Penulis skenario lebih tepatnya. Ya, penulis skenario ya lebih tepatnya. Biar kita nggak Inggris gitu ya, si muda. Nah, ini ada dua dari KPIA, terutama salah satunya Kak Sylvia dengan siapa nih kak? Dengan Kak Devita Sapitri, salah satu Oh. penulis skenario juga. Ya, salah satu penulis skenario juga kak ya. Nah, kalau tidak salah nih kak, KPIA ini mendapatkan 3 award. Benar nggak nih kak terkait dengan itu? Bener banget, yang pertama itu Best Editor, Best Ya. Director, sama Best Film gitu. Wow, jadi benar-benar best 3-nya benar-benar ya KPIA nih. Nah, untuk kreasi muda nih kak, penasaran terkait dengan bagaimana sih alur ceritanya, bagaimana sih dengan terkait film oleh ini sendiri ya kak. Tentu kreasi muda juga sama kok bisa mendapatkan 3 award sendiri. Nah, untuk itu kreasi muda kita bakal berbincang hangat nih dengan kakak yang menulis skenario-nya begitu dari awal hingga akhir ya kak, collab bersama dengan kakak siapa tadi? Dengan Kak Devita Sapitri. Iya, Kak Dwi Vita Savitri. Mungkin sering disapa dengan siapa kak namanya? Dengan panggil aja Via, terus Via juga bisa. Oh, Kak Via saja ya, biar lebih familiar begitu. Nah, oke kreasi muda screening KPI dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 kemarin ini itu memang benar-benar persaingan yang sengit ya. Hasilnya dari alur cerita, editing dan lain-lain sangatlah sengit. Nah, tetapi dari KPIA ini sendiri, kami kita angkatan 2018 ini mendapatkan 3 award sekaligus ya kak terkait dengan ini. Nah, untuk itu kreasi muda bisa bergabung dengan Hesti di sini di akun YouTube-nya di Link Visual dan boleh bergabung juga di IG-nya di Voice of Campus. Nah, sebelum itu nih kak, kita boleh jeda dulu dengan satu lagu untuk membahas lebih lanjut nih kak terkait dengan film Molen ini sendiri. Pasti alur ceritanya sangat menarik nih, sampai mendapatkan 3 the best begitu ya kak. Banget ya. Oke, udah excited banget nih Kak Sylvia nih. Nah, oke, sebelum itu jeda dulu dengan satu lagu. Tapi Kak Sylvia mau lagu yang gimana nih? Yang santai, melo atau gimana nih Kak Sylvia? Santai aja ya, biar lebih tenang begitu. Oke, kreasi muda tetap stay dalam pendengaran kreasi muda di Radio Simfoni FM 107.7 MHz FJI KUI Mataram, The Voice of Campus. Oke, kreasi muda kembali lagi dengan Hesti tentunya di acara Movie Day Radio Simfoni FM 107.7 MHz NTI KUIN Mataram, The Voice of Campus. Dan sebelum itu sih selalu mengingatkan kreasi muda untuk mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas tentunya. Dan untuk kreasi muda di luar sana tetap patuhi peraturan lalu lintas, tetap membawa surat-surat berkendara, menggunakan helm, menggunakan masker, jaket, dan tidak lupa membawa hand sanitizer dimanapun dan kapanpun Anda berada. Karena keselamatan kita adalah sumber kebahagiaan dari keluarga kita ya kreasi muda. Oke, kreasi muda tidak perlu panjang kali lebar begitu sih menjelaskan hari ini. Kita langsung saja masuk di segmen pertanyaan. Kak Sylvia deg-degan gak nih atau gimana nih ya? Enggak, Ya relax ya kak ya, relax saja karena memang kita bakal menyampaikan untuk kreasi muda di luar sana agar lebih relax saja mendengarkan dan mengetahui tentang film Molen. Oke, ini kita bersama scriptwriter-nya ya, kreasi muda dari KPIA. Oke, kita mulai saja biar kreasi muda di luar sana tidak penasaran begitu. Tapi sebelum itu, kreasi muda boleh bergabung dengan kita di live streaming kita di akun sosial media tentunya, di akun Facebooknya di Win Visual, dan boleh bergabung di akun Instagram kita di Voice of Campus. Nah, untuk yang mau bertanya seputaran film Molen atau bagaimana dengan KPI dan lain-lain, boleh langsung saja ditambahkan komentar atau di kolom komentar. Nah, untuk Kak Sylvia sudah siap dengan satu pertanyaan pertama nih Kak? siap kok, siap. Bismillah aja. Oke, bismillah ya.
Nah, pertanyaan pertama bisa dijelaskan Kak terkait dengan apa sih itu scriptwriter? Bagaimana sih tugas scriptwriter itu sendiri sebelum kita membahas lebih lanjut tentang film Moleh ini begitu? Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Kalau ditanya apa itu scriptwriter, mungkin semua orang sudah tahu kali ya. Scriptwriter itu merupakan penulis skenario, tapi bagi saya menurut kacamata saya sendiri, penulis skenario itu bagaimana dia menentukan tokoh supaya tokoh itu hidup di skenarionya. Yang kedua, bagaimana dia menciptakan plot twist supaya ada scene-scene yang tidak terduga, yang tidak dengan mudah ditebak oleh masyarakat, apalagi penonton khususnya. Yang ketiga, bagaimana dia bisa mengembangkan sebuah cerita supaya cerita itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena kita sebagai scriptwriter juga tidak semena-mena juga menentukan sebuah film. Tentu kita juga harus kayak melihat target yang kita mau sampaikan itu harus kemana gitu. Apakah targetnya ke remaja ataukah bisa ke semua kalangan. Jadi film Moleh ini genre-nya tuh semua kalangan bisa diterima dengan baik gitu. Gitu Kak ya. Berarti selain dari itu memang punya tantangan tersendiri Kak ya. Kita nggak bisa langsung sebagai scriptwriter kita nggak bisa langsung kayak menentukan tema ini gitu Kak ya. Harus memang memperhatikan apakah ini bisa diterima dari kalangan anak muda, anak kecil, atau memang di seluruh kalangan. Betul. Nah, untuk itu sendiri Kak, terkait dengan film Moleh ini, Kakak terinspirasi dari mana sih sehingga menciptakan skrip yang seestetik itu, sengena itu dalam film Moleh ini? Kalimat seestetik seestetik itu karena sih pernah nonton begitu ya, jadi ya biar lebih relax begitu, kayak semudah mendengarnya lebih estetik begitu. Nah, bagaimana itu Kak? Kalau ditanya tentang nyata sendiri itu, jadi tergantung sudut pandang dari penulis skenario itu sendiri sih, menemukan estetiknya di mana. Jadi kalau ditanya tentang saya terinspirasi dari mana, tentunya saya terinspirasi oleh salah satu film yang menjadi pemenang festival di Gramedia di Yogyakarta. Itu saya terinspirasi karena di dalam film itu dia berdurasi pendek tapi filmnya itu dapat itu penonton gitu, nggak banyak ngobrol, nggak banyak dialog, tapi sampai gitu kepada penonton. Jadi saya terinspirasi oleh film seperti itu gitu. Untuk terkait alurnya sih saya tidak terinspirasi dari siapa-siapa ya. Kalau alur itu pure dari kita sendiri, dari imajinasi penulis skenario dengan partner saya itu sih gitu. Berarti Kak Sylvia dan Kak Via, namanya mirip ya dari muda. Nih Kak Sylvia dan Kak Via ini untuk menulis Sylvia itu saya. Oh, Kak Sylvia dan Kak Via begitu ya, namanya hampir mirip. Enggak, yang penulis skenario lagi satunya itu namanya Kak Dwi Vita. Oh, Kak Dwi Vita ya, Kak Dwi Vita, Kak Sylvia dan Kak Dwi Vita, dua orang yang menulis scriptwriter di film KPIA yang judulnya Moleh nih, Kreasi Muda. Selanjutnya nih Kak, kenapa sih Kakak dengan partnernya itu mengangkat judul Moleh? Dan apa arti Moleh? Kenapa harus mengangkat judul yang Moleh begitu? Jadi mungkin banyak di luar sana yang mengartikan kalau Moleh itu dari bahasa Sumbawa, itu hampir mirip juga dari bahasa Sumbawa dengan bahasa Jawa gitu. Jadinya film Moleh ini saya angkat itu dikarenakan saya ingin mengangkat film itu dari bahasa Jawa, karena belum ada yang saya tahu KPI angkatan sebelumnya yang mengangkat film pendek dari versi Jawa gitu. Jadi saya terinspirasi ingin menjadi salah satu film yang paling berbeda dari film-film lainnya gitu, mempunyai nilai atau sisi yang berbeda gitu. Nah, kalau Moleh itu sendiri artinya pulang kalau diangkat dari bahasa Jawa ya. Itu bahasa Jawa. Kalau di Indonesia kan itu artinya pulang. Sebenarnya kalau bahasa Jawanya pulang itu ada dua, yaitu Moleh dan Mulis. Tapi kita memilih Moleh karena sebagian besar mungkin masyarakat Jawa menggunakan kata Moleh itu gitu. Jadi untuk judulnya sendiri kami nggak asal juga menentukan judul, perlu juga nanya ke orang asli Jawa juga gitu, biar ketika sampai kepada masyarakat itu tidak terjadi kesalahpahaman bahasa kan, takutnya seperti itu untuk menghindari konflik-konflik gitu. Berarti penamaan dari film ini dinamakan Moleh ini Kreasi Muda karena memang diambil dari bahasa Jawa, karena film ini backgroundnya itu Jawa gitu ya Kak. Jadi Moleh ini artinya pulang atau artinya pulang. Oh, artinya pulang ya. Berarti Moleh ini Kreasi Muda artinya pulang, biar lebih sinkron begitu Kak ya dengan alur ceritanya tersendiri.
Nah, untuk itu nih Kak, bisa dijelaskan tentang apa sih karakter dari peran utama ini sendiri begitu? Kalau Kakak sebagai scriptwriter menjelaskan bagaimana sih karakter dari pemeran utama ini ataupun pemeran pendampingnya, bagaimana nih Kak? Jadi soal karakter tokoh utama yang ada di film Oleh sih nggak terlalu bagaimana ya karakternya, cuman dia ini karakternya tuh seorang anak yang terlalu sibuk sama dunia pekerjaannya. Menurut pandangan scriptwriter, mungkin di luar sana mungkin salah tangkap juga ya karakternya seperti apa. Jadi di sini saya meluruskan karakter dari tokoh utama itu menciptakan tentang seorang anak yang terlalu sibuk dengan dunia pekerjaannya, sehingga ketika terlalu sibuk tetap tidak menyempatkan waktunya dengan keluarga, sehingga penyesalan itu tiba-tiba datang gitu. Jadinya di film Oleh itu ada dua alur gitu, ada alur maju dan alur mundur. Jadi di sana bagaimana penyesalannya itu diingat kembali, terus tiba-tiba kenyataannya kalau keluarganya memang sudah nggak ada lagi gitu. Berarti karakternya sendiri adalah seorang gadis cantik begitu, kayak kurang lebih yang bekerja hingga dia ini lupa begitu kebersamaan dengan keluarga saking mementingkan karir dan pekerjaannya ya Kak. Nah, kayaknya kita bakal jeda dulu nih Kak dengan satu lagu biar lebih santai begitu. Dan biar kreasi muda di luar sana penasaran gitu Kak, dan tidak beralih pendengarannya di udara di radio lain begitu ya. Oke, kreasi muda tetap stay di pendengaran kita karena sih bakal jeda dulu dengan satu lagu, dan kita bakal kembali dengan Kak Sylvia terkait dengan scriptwriter dan bagaimana sih alur dan jalan cerita dari film Oleh ini sendiri. Nah, untuk itu sih bakal jeda dengan satu lagu, Bintang di Hati. Ini dari Melly Guslo. Atau kreasi muda tetap stay tune di Radio Simponi FM 107.7 MHz FDIK UIN Mataram, The Voice of Campus. Pendengaran kreasi muda di Radio Simponi FM 107.7 MHz FDIK UIN Mataram, The Voice of Campus. Nah, gimana nih kreasi muda? Makin penasaran begitu tentang terkait film Oleh ini dan alur ceritanya nih. Yang belum nonton boleh nih calling Kak Sylvia, mungkin ya minta linknya untuk film KPIA ini Kak ya. Untuk yang penting ada cuan untuk film. Iya, ada cuan gitu ya, aduh. Karena film tuh mahal. Iya, mahal ya, aduh bahaya nih kalau minta cuan untuk minta linknya, aduh. Gimana nih? Enak minta di Hesti aja ya, biar Hesti minta gratis di Kak Sylvia, nanti untuk kreasi muda gratis gitu ya. Nah, untuk kreasi muda tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas tentunya. Ingat, kreasi muda tetap patuhi peraturan lalu lintas, membawa surat-surat berkendara, selalu menggunakan masker, helm, jaket, dan membawa sanitizer dimanapun dan kapanpun Anda berada. Udah lengkap begitu ya podcastnya, protokol kesehatan beserta peraturan lalu lintas begitu. Nah, oke Kak Sylvia, kita lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya begitu. Kreasi muda di luar sana ini udah makin menggebu-gebu nih. Ini kenapa nggak lanjut-lanjut nih? Kenapa ngomong terus nih dari tadi ya? Ya namanya presenter yang Iya, ngomong kita terus. harus jalankan podcast dulu dong, kreasi muda. Baru setelah itu kita berbincang lagi. Nah nih Kak Sylvia, kesulitan tersendiri sebagai script writer ini, itu apa sih Kak? Kalau ditanya tentang kesulitan sih, berawal dari pra-produksi hingga pasca produksi mungkin berbeda ya fase-fase kesulitannya. Kalau pra-produksi itu 80% paling sulit menurut saya sendiri. Kenapa tuh Kak? Dibandingkan dengan pasca produksi. Pra-produksi itu dimulai dari mencari ide. Itu susah banget kita mencari ide, dikasih waktu singkat banget oleh tim untuk penyusunan naskah gitu. Jadinya dikasih waktu yang singkat, terus kita harus bekerja keras juga gitu dengan partner untuk penyusunan ide. Yang kedua, kesulitan kami itu menentukan plot twist ya. Biasanya plot twist itu harus ada di naskah supaya tidak mudah ditebak juga sama penonton. Itu sih kesusahan kami di sana. Yang ketiga, kesusahannya itu perombakan. Biasanya perombakan naskah itu kerap sekali terjadi kepada saya sama partner saya, itu perombakan naskah. Naskah Oleh ini sudah terjadi 4 perombakan sekaligus. Itu luar biasa, kami harus memotong scene-scene yang mungkin dibilang scene-scene yang tidak terlalu dibutuhkan gitu. Jadi bagaimana scene 1 atau scene 2-nya itu tidak saling mempengaruhi gitu. Jadinya
saat perombakan itu biasanya kita rapat dulu sama tim gitu, yang mana mau dirombak gitu, supaya scene yang lainnya tuh nggak mengalami pengaruh gitu juga kan. Jadi gitu sih kesulitannya, lebih sulit pra produksi dibandingkan pasca. Nah kalau pasca produksinya mungkin nggak terlalu sulit ya, karena diibaratkan pasca produksi itu ibaratnya kami sebagai scriptwriter itu kayak menyerahkan hasil akhir kepada sutradara, kan sutradara yang mengembangkan itu gitu. Jadinya udah saya tadi di luar podcast, sutradara sama scriptwriter itu kayak satu jiwa raga, nggak bisa dipisahkan. Jadi gitu. tadi Isti sempat berbincang dengan Kak Sylvia bahwa sutradara dan scriptwriter itu nggak bisa dipisahkan gitu loh. Generasi muda kayak sumpit, nggak ada satu gitu ya. Iya benar, jadinya udah kayak udah solid banget Iya, gitu. solid banget. Sutradara tanpa scriptwriter tuh nggak bisa, scriptwriter tanpa sutradara tuh mustahil juga bisa gitu. Sutradara nggak akan bisa buat film kalau nggak ada alurnya, begitu ya kan? Iya benar. Nah, scriptwriter nggak akan bisa membuat film juga kalau nggak ada sutradara yang mengarahkan, yang talent dan lain-lain, begitu Kak ya. Benar banget. Tapi untuk membuat skenario sepanjang itu dan seribet itu nih Kak, apa butuh mood yang memang oke atau gimana? Atau saat membuat skripnya sendiri terkait film Mole ini, apa ada nggak sih Kak naik turun mood, kadang kesel gitu sama kru-kru yang lain, ayo dong cepet gitu, atau gimana nih Kak? Kalau untuk mood sih nggak terlalu dipentingkan juga sama tim, kamu mau moodmu bagus mau nggak, kalau udah kamu kerja ya kerja gitu. Jadi nggak harus sesuai mood. Kalau kita nunggu mood kita baik, kapan jadinya? Kapan jadinya gitu menurut tim ya. Tapi kembali lagi menurut Isti, mood itu penting agar biar lebih enak begitu kita membuatnya. Tapi satu sisi lagi tim kayak, ayo kamu mood nggak mood ini udah jadi tugas dan udah jadi kewajiban kamu gitu, iya nggak sih Kak? Iya benar banget. Apalagi kan kemarin tuh banyak tugas juga kan di samping itu, jadinya kepala itu kayak terbelah gitu, harus ngerjain skenario juga harus kerjain tugas yang lain gitu. Jadi harus profesional kita juga, karena kita ditunjuk, berarti kita harus siap untuk bertanggung jawab sama tugas kita sendiri gitu. Jadi harus sepintar-pintar kita ngatur mood. Kalau saya sih kalau mau kembaliin mood untuk kerja tuh harus makan coklat atau gimana? Kalau soal makan sih wajib banget, suka makan banget. Tapi kalau untuk kembaliin mood itu harus kayak diem dulu, kayak gitu, kayak nonton dulu, kayak kasih refreshing dulu untuk otak gitu. Jadi jangan dipaksain banget gitu, takutnya nanti kita kerjanya itu setengah-setengah karena hasil moodnya nggak baik gitu. Benar. Tapi selain dari mood, dari desakan dari tim-tim nih, ayo nih Sylvia begitu. Nah Kak Sylvia sama Kak Vita ini pernah nggak sih beda pendapat, atau kakak nulisnya alurnya begini tapi Kak Vita berbalik gitu, atau memang sebaliknya seperti itu ada nggak sih Kak? Karena memang kayak kita berbincang di luar layar tadi, di luar layar ya, di belakang layar gitu ya, bahwa dua kepala yang berbeda disatukan itu sangatlah sulit, begitu kata Kak Via begitu. Gimana nih Kak? Apa ada ketidaksetaraan begitu antara pemikiran Kakak dengan pemikiran Kak Vita nih? Munafik rasanya kalau saya bilang nggak ada masalah terjadi, apalagi perbedaan pendapat, pandangan itu mustahil saya bilang enggak gitu. Jadinya saya sama partner saya tuh wajib banget berbeda pandangan ya. Misalnya saya maunya alurnya seperti ini loh, nanti kayak gini-gini, tapi partner saya maunya nanti alurnya seperti B ya, gini-gini. Jadi ketika A sama B ketemu tuh ya ketabrakan ya, jadinya harus selaras juga A sama A gitu. Jadinya bagaimana kita harus ketemu secara langsung gitu, supaya kamu nanti kayak gini ya, nanti saya kayak gini, biar nanti alur yang dia susun sama yang saya susun tuh nyambung gitu. Ya gitu, perbedaan pendapat tuh udah biasa ya, nggak usah terlalu dijadiin masalah gitu. Semakin banyak perbedaan pendapat, semakin kita juga terbuka gitu pikiran gitu. Gitu. Nah untuk scene-nya ada berapa scene nih Kak, kalau boleh tahu dari film Moleh ini sendiri? Awalnya sih sebelum final naskahnya itu scene-nya itu ada 4 scene awalnya, tapi terjadi perombakan oleh tim, jadinya kami memangkas 2 scene sehingga terjadi 2 scene gitu. Jadi 2 scene Kak ya. Untuk berapa menit nih durasinya Kak kalau ditaksir atau ditargetkan kemarin? Kalau targetnya sih kita juga kurang tahu ya, targetnya itu dari dosen gitu, awalnya nggak tahu sama sekali awalnya. Tapi kita buatnya tuh 8 menit
dikarenakan dikasih referensi juga sama dosen, gini loh film pendek yang bagus kayak gini-gini, jadi kita membuat film pendek sependek gitu, yang penting singkat padat tapi maknanya nyampe, maknanya. daripada panjang tapi kita nggak Nggak dapat dapet apa-apa gitu ya. dari film Iya, itu benar-benar. gitu loh. Gitu, berarti kakak sama partnernya kakak, Kak Vita ini bagi scene nggak, atau memang udah scene 1, scene 2 ini kita gabungin apa, kita kerjasama, atau memang kakak di scene 1 terus Kak Vita di scene 2, atau gimana nih Kak pembagiannya? Pembagian scene jelas saya dapat itu scene 1 tentang pengenalan tokoh, tentang gestur-gestur tubuh tokoh, itu nggak ada dialog sama sekali di scene 1, cuman permainan gestur tubuh secara Iya. nonverbal. Terus kalau yang scene-nya Patung saya tuh terdapat scene 2 itu banyak banget dialog, atau apalagi dialog orang Jawa ya, itu susah banget juga sih untuk kayak mencocokkan Iya, dialog dengan peran ibu gitu. Soalnya peran ibu ini kan orang Jawa asli banget, tulen banget Jawanya, sehingga kami juga harus konsul juga kepada tokoh utama yaitu ibu gitu. Jadi kayak gini-gini nanti, nah, tapi ibunya lagi tapi tokoh si ibu ini kasih kita masukan kalau Jawanya kayak gini. Jadi Iya, itu sebagai kayak apa ya, kayak perombakan lagi gitu. Nah terus nih Kak, dari kisah ini memang diangkat dari kisah nyata atau memang dari 50 atau imajinasi dari scriptwriter sendiri? Kalau dikatakan diangkat dari fiksi sih enggak ya. Kalau diangkat dari kisah nyata juga bisa jadi seangkat dari kisah nyata, karena sesuai dengan kehidupan kehidupan begitu ya, dari sosial begitu. ya kehidupan sosial itu sendiri sih. Tapi kalau imajinasi juga terdapat di film itu. Jadi kalau ditanya kisah nyata mungkin berarti ada orang tertentu yang saya angkat supaya saya jadikan film, tapi ini enggak. Film ini kayak sesuai dengan apa ya, kayak masyarakat yang mengalami mungkin ya, karena banyak sekali mungkin masyarakat yang mengalami hal yang serupa dengan film Oleh ini, jadi bisa saya katakan itu dari kisah nyata juga Oh, gitu. dari kisah nyata juga Kak ya, tapi benar-benar real, the realnya begitu ya kan? Dari imajinasi Dari penulis imajinasi juga gitu. penulis. Tapi dilihat lagi dari kehidupan sosial Iya. begitu Kak ya. Ini Kreasi Muda sih jelaskan tidak di kopas di mana-mana ya, ini benar the real begitu. Ya, dari mungkin di luar sana mungkin kiranya kita plagiasi atau Iya. atau gimana, enggak, ini the real banget. Karena netizen tuh keras gitu loh Kak, yang baik dianggap buruk begitu kan. Karena netizen nggak tahu belakang layarnya kayak Iya, gimana, karena dia gitu. taunya tuh hasil akhir, tapi nggak tahu bagaimana kita babak belur di hasil itu. Makanya harus nonton dulu nih film Oleh, boleh kasih cuan baru dapat link Iya, gitu iya, harus ada dapat cuan gitu ya baru. Karena tenaga orang tuh mahal. Iya mahal, udah pikiran, batin, fisik dan lain-lain begitu ya dipertaruhkan ya. Nah selanjutnya nih Kak, untuk timnya sendiri atau memang satu kelas atau bagaimana nih Kak? Kalau tim sih satu kelas ya, Satu kelas. iya, sudah punya job desk tersendiri juga dalam satu kelas gitu. Tapi job desk yang kayak penting banget kayak sutradara dan scriptwriter-nya sendiri tuh gimana nih Kak? Yang terpenting ada berapa gitu? 6, 7, 8 atau Kurang gimana, Kak? dari 10 atau kurang dari 8 kalau nggak salah. Yang terpenting itu semuanya sih job desk-nya penting ya, karena kan punya keahlian di masing-masing itu penting banget sih. Kalau kita nggak ada job desk yang itu, kita nggak bisa jalan gitu. Jadi semuanya penting bagi saya. Penting bagi Kakak ya. Tapi kayak yang saya bilang tadi, sutradara dan scriptwriter nih kayak sumpit begitu. Kalau nggak ada satu kita nggak bisa makan gitu loh, nggak bisa makan sushi gitu ya, Kreasi Muda. Nah, kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Kak Sylvia masih semangat begitu untuk memberikan inovasi-inovasi begitu kepada Kreasi Muda di luar Semangat sana. banget. Ya, semangat ya. Excited banget nih, Kakak habis dari mana tadi nih Kak? Langsung Dari lagi. kampus 2 rapat KKP langsung gas gitu radiasi ya, langsung poli hashtag aja lagi di mana, Di mana nih Kak gitu, gitu. OTW ya. Jadi kayak dijel-jel gitu kan. Nah, oke, selanjutnya pembuatan skripnya nih Kak, berapa lama nih Kak? Sebulan, 2 bulan, 1 tahun Kak atau gimana nih? Oh, setahun mungkin saya udah wisuda Udah kali ya. sudah ya, Kalau lamaan di- gitu estima mengekspektasikan. Kalau sebulan sih enggak, karena dikasih waktu juga sama dosen juga menyelesaikan dalam kurun waktu berapa minggu. Kalau untuk penyusunan scriptwriter itu sih seminggu dikasih waktu oleh tim gitu, seminggu.
Yang sebenarnya paling yang lama prosesnya itu editor sih, biasanya ya editor sih. Kasihan editornya begitu yang ngangkat yang nyocok-nyocokin gitu Makanya ya. kita cocok dapat best editor. Iya, best editor gitu ya, karena memang editornya tuh harus lihat dulu, aduh mana nih yang cocok nih, alurnya sinkron nggak apa enggak gitu ya Kak. Kayak sombong banget di sini. Iya, nggak apa-apa dong Kak, kan memang 3 the best begitu KPIA, nggak apa-apa lah kita sombong tapi dengan kenyataan. Kalau sombong kan dengan kenyataan kan sulit tuh Kak ya kan. Nah itu sendiri lama begitu Kak ya. Tapi menurut Kakak waktu yang dikasih dalam seminggu begitu untuk menyusun skrip atau naskah pembuatan film Moleh ini kurang atau memang sudah cukup pas atau memang kelebihan nih Kak? Kalau kelebihan sih nggak kurang yang ada Kurang, karena ya? kita kan juga aktivitasnya nggak Cuman nggak fokus cuma ke nulis doang film-film gitu, itu tapi dan, kita juga punya kesibukan lain, jadinya kayak kurang gitu. Tapi balik lagi, kalau kita udah ditetapkan jadi penulis karirnya ya harus bertanggung jawab juga sama tanggung jawab kita sendiri gitu. Jangan kayak gimana, jangan kayak terlena gitu juga gitu. Kakak sebagai script writer ini ikut nggak sih Kak menyaksikan ketika pembuatan filmnya, ketika nge-take videonya, ketika ada di lokasi pembuatan film ini sendiri? Iya sih, awalnya kan film Moleh itu kan berada di Lotim ya, tempat syutingnya. Jadi kami tuh sekelas tuh nginep, jadinya harus mau nggak mau harus ikut, terutama yang kayak tim-tim inti, termasuk scriptwriter juga harus ikut menyaksikan. Karena kita takutnya nanti saat di lapangan kan berbeda secara penyusunan cerita atau bagaimana. Karena kan kita nggak ada yang tahu juga kan. Sebelum di lapangan kita planningnya seperti ini, tapi ketika nyampe lapangan kita planningnya berbeda. Jadi kita harus memantau juga. Itulah tugas dari scriptwriter saat pasca produksi, harus ikut turun langsung memantau kegiatan produksi film itu. Selama pembuatan film ada kendala nggak sih Kak, atau ada cekcok nih antara produser dengan sutradara atau memang dengan tim-tim yang lain nih? Kalau cekcok yang berantem sih nggak ada ya, tapi ada sih cekcok mungkin yang nggak bisa saya sebutkan di sini karena sifatnya privasi juga. Kalau cekcok antar job desk itu sih sering banget Sering ya, banget ya, beda pendapat. Nah, itu beda pendapat juga sih, paling sering berbeda pendapat saat diskusi itu paling sering. Terus yang kedua permasalahan saat tiap video kan kadang di-cut, kadang tuh jadinya kita capek sendiri juga kan di sana. Terus aktornya juga kayak kecapean juga gitu karena kebanyakan di-cut itu sih. Kesusahannya nanti debatnya di sana, kenapa jadi kayak ini kayak gitu. Ya itu sih debat-debat kecil gitu. Nah selama di lokasi nih Kak yang Kakak perhatikan dan Kakak pantau sendiri, ada kesulitan nggak sih Kak dari talentnya, dari aktornya, entah dari ibu atau memang si kakak ini gimana sih Kak, ada memang kesulitan ketika take ini di bagian mana biasanya? Kalau kesulitan pada scene tertentu mungkinnya lebih tepatnya kalau untuk aktornya sih kita nggak ada yang sulit ya, karena sudah percaya banget gitu, nggak ada melalui casting sama sekali karena kita viewer tuh sudah percaya gitu, sudah percaya keahlian mereka gitu. Jadi kalau untuk scene itu ya, kalau scene paling sulitnya tuh pas bagian nangis. Kita sama sekali di film Moleh ini nggak ada pakai alat untuk membantu untuk nangis gitu loh. Kan biasanya kalau film tuh dibantu dengan tetesan air mata, ini nggak sama sekali. Ini pure kita aktornya tuh nangis asli dari dirinya. Itulah kesusahan kita, nanti ada yang kayak memancing dia supaya nangis itu gitu Harus loh. ada gitu Harus ya, ada harus pokoknya. susah gitu, nangis tanpa sebab gitu ya Kak. Takutnya nanti kalau nangisnya dibantu sama alat itu takutnya kayak nggak natural gitu Iya, jatuhnya nggak natural gitu. jadi ya. Terus nih Kak, pesan dari film Moleh ini sendiri begitu untuk para penonton, karena film Moleh ini memang dari seluruh kalangan, anak kecil, dewasa, remaja, orang tua begitu, masuk semua begitu Kak. Nah pesan tersendiri dari film ini untuk kalangan masyarakat, terutama generasi muda di luar sana itu seperti apa? Untuk pesan yang bisa kita ambil dari film Moleh ini secara nonverbal kan, biasanya pesannya itu secara nonverbal melalui gestur, karena kan kita ini nggak terlalu banyak dialog kan, jadi nggak terlalu bagaimana. Jadi pesan dari film Moleh ini sebaik-baiknya sesibuk-sibuknya seorang anak sama dunia pekerjaannya, kita juga harus menyempatkan waktu dengan keluarga, karena kita nggak ada yang tahu apakah hari itu adalah hari terakhir kita bersama keluarga atau mungkin detik ini
ini juga kita nggak bisa ngelihat wajah seorang ibu kita gitu. Jadi jangan terlalu terlena dengan dunia pekerjaan. Jadi sempatnya waktu walaupun semenit 2 menit, tapi kita bisa ngelihat gitu senyum ibu kita. Karena kita nggak ada yang tahu apakah hari itu menjadi hari terakhir kita, apakah hari itu menjadi hari paling menyedihkan atau bagaimana. Jadi jangan sampai rasa menyesal itu datang ketika kita udah terlena dengan sama dunia karir gitu. Dari yang isi tahu nih Kak, dari dialog pertama yang disampaikan oleh Kak Mahmudah begitu, bahwa film Moleh ini sendiri itu 3 hari Kak ya, perjalanannya begitu sampai memang mendapatkan 3 the best begitu. Nah untuk itu Kak, hal yang paling dikangenin di lokasi atau memang berkumpul, beda pendapat dan lain-lain, hal yang paling dikangenin saat itu tuh apa sih Kak? Paling dikangenin biasanya itu saat pasca produksi ya, dibandingkan dengan pra produksi. Kalau pasca produksi kita kayak sudah menyatu gitu, karena kan paginya kita lihat mereka, siangnya kita ngeliat mereka. Jadi kalau tiba-tiba kita pulang terus nggak lihat mereka tuh jadi kayak kangen gitu, karena kita ribut sendiri, nyanyi bareng-bareng, terus kayak bagi-bagi makanan gitu, kayak bercanda bareng gitu. Jadi kangen banget saat-saat kayak gitu. Apalagi saat ini kan kondisi kita kan sama-sama udah sibuk juga soal KKP, jadinya kayak kerasa gitu, kayak kerasa kehilangan gitu loh. Gila ya gitu. Suasana selama 3 hari berada di lokasi, makan dengan ya sudahlah seadanya begitu, tapi terasa nikmat mungkin Kak ya. Karena kita sama gitu, kebersamaan itu sih yang nomor 1. Mau makan kamu pahit, manis, asin, kalau Asal bersama asal begitu bersama tuh ya enak aja gitu. Asal bukan sama dia ya, bersama dengan tim maksudnya. tim. Kak Sylvia nih, Kreasi Muda. Jangan nettingnya tuh bilang bukan pasangan Kreasi Muda ya, tapi Kiranya sama doi itu. iya itu bahaya tuh. Soalnya Kreasi Muda sering netting yang kayak aduh gitu ya. Nah, tapi untuk itu nih Kreasi Muda memang diakui banget nih, KPIA mendapatkan 3 the best begitu. Bisa disebutkan Kak apa saja yang didapatkan dari 3 the best ini? Kami mendapatkan 3 best. Yang pertama best editor, best director, sama best film. Wow, luar biasa banget ya Kreasi Muda begitu. Nah kita harus banyak-banyak belajar nih dari KPIA begitu ya. Mungkin nanti teman-teman nanti di luar sana begitu, KPIC begitu semester 2 sekarang ya bisa begitu ya mengikuti jejak KPIA untuk selanjutnya. Sekalipun beda ABC-nya tapi harus tetap gitu, kita harus mengikuti orang-orang yang wow gitu ya. Nah untuk itu film ini sendiri, Kreasi Muda, menggambarkan tentang kesibukan seorang anak begitu yang hingga lupa dengan keluarga, sehingga hal-hal yang memang dirasakan oleh orang lain tidak bisa dirasakan karena memang sudah kehilangan terlebih dahulu. Nah pesannya nih bahwa Kreasi Muda sesibuk apapun, sebagaimanapun kegiatan, sempatkan bertemu dan beraktivitas dengan keluarga, setidaknya bercanda atau berkeluh kesah begitu, Ma, Pa, atau memang kakak, adik saya begini loh hari ini begitu, karena itu lebih berharga sekali begitu ya Kak Sylvia. Karena memang keluarga itu tidak mengharapkan uang, tidak mengharapkan mobil, tidak mengharapkan rumah, mereka hanya mengharapkan waktu kita untuk bersama dengan mereka tentunya. Aduh, udah masuk di penghujung waktu nih Kak Sylvia. Padahal, aduh, tinggal 5 menit lagi, Coach Sesti di depan ini sudah nih tim yang memegang begitu ya, sudah 5 menit lagi. Padahal Sesti ingin berbincang lebih lama terkait dengan film Moleh ini. Tapi ingat Kreasi Muda, ketika mau menonton film ini harus ada cuan baru dikasih link begitu ya. Harus ada cuan nih baru dikasih link oleh KPIA gitu. Karena memang ya kita maklum lah produksinya selama 3 hari itu tuh konsumsi, terutama beban pikiran, batin, hati dan lain-lain, jauh dengan orang-orang tersayang, terutama dia gitu ya. Itu beban banget nih selama ini begitu. Nah, untuk Kreasi Muda di luar sana tetap patuhi protokol kesehatan tentunya, 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, ada satu kata-kata yang semestinya bijak sih ini, tapi kalau nggak bijak ya sudahlah ya begitu. Tidak pernah ada kata gagal bagi manusia yang terus berusaha. Kegagalan hanya hadir saat manusia itu sudah berhenti untuk mencoba. Nah, estetik nggak tuh Coach? Estetik ya, estetik banget loh.
Memang sih selalu nih Kak Sylvia di akhir-akhir pertemuan selalu memberikan motivasi sekalipun kopasnya di Google begitu ya. Aduh. Nah, untuk itu Kreasi Muda terima kasih sudah mendengarkan perbincangan hangat dengan Hesti dan Kak Sylvia terkait dengan scriptwriter, film KPIA Moleh dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini Kreasi Muda akan dilanjutkan di jam 2 sampai dengan jam 3 siang oleh presenter cantik kita Nadia Yusri Mayanti nanti bersama dengan salah satu juga hal yang terpenting begitu ya di pembuatan film ini. Kreasi Muda Kepo boleh nanti disaksikan di jam 2 sampai dengan jam 3 siang. Oke, Kreasi Muda terima kasih. Jika ada salah-salah kata, Hesti beserta tim yang bekerja hari ini mohon maaf karena memang kesalahan berada dari diri Hesti dan kebenaran hanya dari Yang Maha Kuasa tentunya. Hesti dan Kak Sylvia pamit undur diri dari pendengaran Kreasi Muda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di Radio Simfoni FM 107.7 MHz FDIK Win Mataram, The Voice of Campus. Satu siang sampai jam 2 siang. Nah, dia ada dialog spesial nih bareng Kak Yanti. Beliau merupakan sutradara dari screening film KPI Movie Day yang sudah dilaksanakan kemarin banget nih. Jadi di sini banyak film yang yang di screeningkan kemarin itu dan hari ini Radio Simfoni bakalan bedah film tersebut. Nah, ada beberapa film. Dan yang pertama ini ada film dari KPIA yang judulnya Moleh. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bedah filmnya langsung, nah dia mau ingetin nih untuk Kreasi Muda yang ingin bergabung dengan kita di Radio Simfoni bisa langsung telepon ke nomor interaktif 081 939 875 322. Atau juga Kreasi Muda bisa bergabung di akun sosial medianya Simfoni ya, di akun Facebook Simfoni Win Mataram dan juga di akun Instagramnya Radio Simfoni di voice.of-campus. Atau bisa gabung di live streamingnya Simfoni di kita ingatkan untuk Kreasi Muda harus tetap jaga protokol kesehatan ya Kreasi Muda karena sekarang masih masa pandemi nih, kita nggak boleh meremehkan COVID-19 ini ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan juga bisa memakai hand sanitizer ya, kalau bisa tuh harus dibawa kemana-mana gitu. Oke, seperti yang Nadia bilang tadi, kita ada dialog spesial nih bareng cutting kita nih dari semester 6 ya yang sudah melaksanakan screening film KPI tahun 2021. Ini yang melaksanakannya tuh angkatan 2018 nih Kreasi Muda dan yang sekarang yang akan kita bedah filmnya itu adalah KPIA yang judul filmnya adalah Moleh gitu ya. Jadi film ini tuh benar-benar menarik banget loh Kreasi Muda. Jadi mungkin nanti banyak banget pesan moral yang akan disampaikan gitu. Oke. Mungkin langsung aja nih kita kenalan dulu sama Kak Santi. Iya. Nah, gimana nih Kak Santi kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini Kak Santi ini sebagai sutradara ya, sutradara dari film Moleh ini. Oke, yang pertama nih mungkin kita bincang-bincang tentang model penyutradaraannya gitu ya Kak ya. Jadi mungkin langsung aja kita bahas tentang filmnya. Ini kan Kakak sebagai sutradaranya ya Kak ya. Iya. Jadi gimana sih jadi seorang sutradara tuh
gimana pentingnya jadi seorang sutradara? Mungkin bisa dijelasin sama Kak Santi nih untuk Presida. Mungkin penasaran gitu. Ya, kalau secara garis besarnya sih orang-orang tahu bahwa sutradara itu merupakan salah satu orang yang menyukseskan suatu film ya. Benar-benar. Tapi walaupun begitu, bahwa sutradara itu memiliki peran dari antara dia mempersiapkan atau membantu teman-teman pada pasca produksi maupun produksi. Biasanya di pasca produksi itu kita itu rapat bersama teman-teman DOP dan kameramen dan scriptwriter juga, di mana scriptwriter sendiri itu berdiskusi sama sutradara terkait jalan ceritanya. Lalu sutradara sendiri itu berdiskusi sama kameramen dan DOP bagaimana untuk cara pengambilan gambar dan shoot-shootnya. Jadi nanti pada saat diskusi itu kalau ada dalam naskahnya itu nggak sesuai atau kita rasa sulit itu akan kita ganti. Mempersingkat bagaimana cara pengambilan gambar itu mudah nanti. Oh, jadi secara garis besarnya sutradara ini sebagai pengatur semua jalan pembuatan film gitu Ya, ya, Kak? seperti itu. Jadi kerjasamanya juga antar scriptwriter, terus kameramen segala macam gitu ya? Iya, seperti itu. Oh, kayak gitu. Jadi itu adalah apa namanya garis besar dari tugas seorang sutradara ya Kak ya? Iya. Jadi untuk yang lebih inti, lebih terperinci dari tugas seorang sutradara itu seperti apa sih Kak? Selain itu kan ada sutradara itu ada dua, art director dengan creative director. Iya benar-benar. Art director itu biasanya itu dia bukan menyusun, lebih mengatur set-set ruangan. Pada saat kita melakukan suatu pengambilan gambar, tentu ruangan atau tempat-tempat yang kita itu harus kita rancang dulu kan, Betul, supaya sekali, sesuai Kak. dengan jalan ceritanya. Benar-benar. Terus sedangkan kreatif director sendiri, dia lebih bagaimana menarik klien atau memberikan motivasi kepada tim-tim supaya lebih semangat lagi untuk bekerja sama. Oh, itu juga salah satu tugas dari kreatif director gitu Iya. ya. Oh, jadi gitu. Ya, selain itu juga pada saat nanti sutradara menemani editor juga atau setidaknya memberi saran atau arahan seperti apa yang diinginkan sutradara dalam film itu, baik dari lagunya, suaranya, atau warna filmnya dan sebagainya. Benar-benar. Jadi gimana jalan cerita pembuatan film itu tergantung dari sutradaranya gitu ya. Jadi pemimpin dari pembuatan film itu sendiri adalah sutradara gitu. Iya. Oke, jadi selama Kak Santi ini jadi sutradara film oleh ini ya Kak, apa saja sih kesulitan yang Kakak rasakan saat mengatur jalannya pembuatan film ini Kak? Apa aja gitu kesulitannya? Ya, kesulitannya itu pada saat pengambilan shoot-shoot ya. Oh, shoot-shootnya ya Kak ya? Shoot-shoot gambar itu. Misalnya kita udah membayangin nih dari suatu naskah cerita mau ambil shoot ini dari mana. Tapi pas pada saat di lokasi itu kita bingung sendiri. Oh gitu ya. Karena yang udah kita siapkan tuh berbeda sama yang ada di realitanya Iya, Kak, ya. Kadang iya. sering kayak gitu juga sih sebenarnya. Jadi nanti pada saat itu langsung kita rombak bersama-sama, diskusi sama kamera dan DOP juga bagaimana supaya cepat selesainya gitu. Oh gitu. Jadi memang kita harus menyiapkan gitu. Sebelumnya memang sudah kita siapkan, tetapi pas sudah terjun ke lapangan itu sendiri, kadang beda sama yang udah kita siapkan gitu. Iya. Jadi memang harus ada persiapan lagi untuk yang ke lapangannya gitu, Iya. ke lapangannya gitu. Jadi sulitnya tuh lebih ke shoot gambar gitu Kak. Shoot gambar, menentukan shoot atau cara pengambilan gambarnya itu. Terus kita juga lihat bagaimana cara tata pencahayaannya juga. Oh, iya, Kalau benar. misalnya kita mau ngambilnya pagi itu tuh harus pagi kita ambil, nggak Benar, bisa kita benar. ambil siang atau sore. Tapi bukannya tergantung waktunya nggak sih Kak? Kalau misal kan ada adegan yang pas malam tuh ngambil malam atau memang pagi tapi konsepnya kayak digelapin gitu nggak? Iya, tapi Kadang gitu nggak? Iya kadang gitu. Tapi kebetulan karena kita waktu kemarin itu kan 3 hari. Iya. Tapi karena kita nggak mau buang waktu, jadi kita ambil dulu bagian mana scene yang harus diambil duluan. Oh bener, semisal ada scene yang diambilnya siang hari itu semuanya dihabisin gitu. Kayak Semua gitu. scene yang di take siang hari semuanya dihabisin. Terus pas malamnya ada pas malam nggak juga? Kalau di Mole sendiri nggak ada malam, cuma sampai sore. Sampai sore aja. Iya, soalnya iya kemarin pas nonton itu juga nggak Iya. ada scene malamnya sih Kak. Iya. Oh iya bener. Jadi pas si talentnya pulang itu waktu kapan itu Kak? Talent yang pulang, maksudnya pulang Ke rumahnya yang dulu. Oh, pulang ke rumahnya dulu itu Iya. waktu sore. Sorenya. Sore tapi lebih ke siang menjelang sore. Oh gitu. Sekitar jam berapa itu kira-kira?
pulang kantoran lah setelah Zuhur jam 3-an gitu ya Kak, Ah. menjelang sore gitu. kayak gitu. Oh, jadi kayak direkap gitu ya Kak, biar nggak apa namanya? Ya, mengelabui penonton. Bener, itulah salah satu kehebatan dari artistik pembuatan filmnya Iya. gitu Kak. Wah, keren banget sih, keren. Untuk waktunya kan dirangkum ya Kak, di siang hari ya, syutingnya siang hari semua gitu. Jadi nggak membutuhkan waktu yang lama, nggak sampai semingguan Kak ya? Enggak, syuting kemarin mulai itu 3 hari. 3 hari ya Kak? Hari pertama itu kita ambil, kan sudah nonton bahwa ada adegan yang di kantor itu, benar. ya itu kita ambil pagi. Terus setelah itu kita langsung pergi ke lokasi, ke lokasi untuk rumahnya sendiri. Benar. Besoknya baru kita mulai syutingnya di rumah itu. Oh gitu. Karena ada adegan yang bagian yang untuk flashback dan bagian alur majunya. Benar. Jadi kita ambil bagian flashbacknya dulu. Kita kasih kotor dulu semua lokasinya. benar, Setelah itu kita betul. bersihin, biar nggak kerja 2 kali. Iya benar, itu sih yang paling bagus sih kayak gitu. Iya. Jadi untuk tempat pengambilannya tuh Kak di mana itu? Rumahnya tuh di mana? Rumah siapa juga? Itu di Lombok Timur, rumah teman, kebetulan si talent sendiri Amira, Iya. talent Flamorer itu dia punya kenalan. Terus bibinya itu kenal sama pemilik rumah itu. Kebetulan rumah itu kan rumah tinggal ya. Benar. Heeh. Oh itu emang rumah kosong? Iya, benar, Astaga, rumah bener. kosong. Jadi kayak dapat banget feel kosongnya gitu. Iya, kan kaget pas kita mau cari lokasi, baru dibilangnya ini rumah kosong loh, pas banget sama film kita. Bener. Jadi ada hawa-hawanya. Wah parah sih. Bahaya tapi ya enggak lah ya Kak. Iya. Soalnya nggak syuting malam kan. Iya, Ya, nggak jadi malam. ya aman-aman gitu. Iya. Jadi itu kesulitan pas ngetik gambar. Ada juga nggak sih Kakak ngerasain kesulitan sama talentnya gitu? Mungkin susah, ininya susah, itu susah diatur segala Iya. macam gitu. Kan gimana, Kak? alhamdulillah kalau misalnya untuk talent sendiri, si Amira itu ada keturunan Jawa. Oh iya benar. Jadi dia bisa bahasa Jawa. Sedangkan budenya sendiri itu dia memang orang waktu masih remajanya sih katanya suka teater. Jadi nggak terlalu sulit. Jadi gampang ya bahasa Jawanya. Mereka memang keturunan Jawa gitu ya. Jadi pada saat itu cuman beberapa kali sih kita geladinya itu. Jadi dapat sih. Yang jadi budenya tuh siapa sih? Siapa sih Kak? Jadi budenya ibu siapa ya? Ibu Yuyun. Itu ada mungkin ikatan keluarga atau Oh iya, ada ikatan sama Amira, keluarga sama Amira. Oh iya, jadi kayak dapat gitu Iya, ya. jadi udah dapat. budenya gitu. Udah diskusi juga sering, jadi kayak gitu. Jadi nggak ada kesulitan ya Kak di saat sama talentnya, maksudnya nggak ada kesulitan. Kalau kesulitan itu lebih kepada talent sama talent itu berbaur dalam lokasi syutingnya. Oh iya. Ada satu adegan di mana mereka makan bersama, jadi itu kan harus dapat feel-nya makan bahagianya. Bener-bener yang disuapin itu kan? Iya, yang jadi itu, kemarin. ada berapa kali itu pengambilan di situ. Oh, jadi cuman di itu aja, scene yang itu. Soalnya kan kalau scene pertama itu Amira itu sendiri dalam kantor. Di situ juga ada pengambilan ulang di mana ada kan nonton di Flamorer itu foto terjatuh. Iya. Nah, dari situ fotonya ulang-ulang dijatuhin, terus mengambil foto dari bawah, jalan terburu-buru, itu diulangin, harus dapat feel-nya. Oh, jadi ya sering diulangin juga ya. Iya. Karena memang feel yang harus kita tampilkan sama penonton tuh kayak ini tuh lagi ini, dan vibes-nya tuh harus ceria, harus memang bahagia saat itu. Harus ya. nyata. Bener. Karena kemarin juga wah bagus banget gitu Kak. Makasih. Sama-sama, bener. Itu kan film keberapa deh yang ditayangin, tapi kayak filmnya dapet, kok kayak nyata banget ya, kayak film-film yang kita tonton di bioskop sebenarnya gitu. Kita bilang iya, terus kayak langsung nanti pas nge-tweet tuh harus yang boleh ya, soalnya bagus banget, sinematik segala macam tuh bagus banget gitu kan. Oh iya, kemarin juga katanya berapa penghargaan tuh yang didapat Kak di Mole sendiri. Iya, Mole. Untuk Mole itu pertama kita dapat bagian ini lupa ya. yang apa tuh? Direktor, Direkturnya. editor, sama best film. Wah, 3 ya Kak? Iya, Wah, luar 3. biasa banget. Emang nggak apa namanya? Itu emang bener sih harus dapat yang itu. Awalnya sebenarnya nggak nyangka dapat itu. Kalau misalnya editor itu masih optimis sih, soalnya katanya dari upload penonton itu bagus. Tapi kalau untuk bagian yang lain tuh
kurang yakin sebenarnya. Apanya sih yang kakak nggak yakinin dari filmnya kakak sendiri, apa tuh? Kalau untuk jalan ceritanya itu rasa paling beda sama cerita yang lain. Bener, Tapi bener. untuk bagian shoot dari setiap adegan itu Iya, bener. ada beberapa film yang aku rasa itu wah bagus banget sumpah. Yang bagian-bagian syuting dari gedung atau bagian-bagian iya, kamera bagus. dari ke bawah kayak angle apa dan segala macamnya. Pengambilan shootnya Mhm. itu bagus banget sih. Ya Kak. makanya rasa kalau mulai kan masih kayak gitu, shootnya masih kayak lurus-lurus saja ya. Benar-benar. Kita mengambilnya itu sesuai dengan jalan ceritanya. Jadi tapi nggak tahu bagaimana penilaian jurinya sendiri. Benar-benar. Kayak Jadi yang paling yakin tuh di filmnya tuh pas pengambilan shoot, pas angle-angle, terus editornya gitu Iya, Nah, itu ya kita juga ngerasa feel yang wah luar biasa banget di film kita bilang itu pas kita tonton itu Kak. Iya. Jadi bagus itu. Jadi yakin aja buat menang Kak. Iya. Gitu. Jadi kan nggak sia-sia dapat 3 penghargaan sekaligus Iya. ya Kak. Yang tadi tuh kan apa namanya yang best editor ya Kak. Yang best editor ya. Ada best editor, director sama best film. Nah, director tuh gimana? Kakak sendiri? Iya. Luar biasa. Selamat Kak Santi. Iya, Gimana feel-nya Kakak pas tahu best director itu? Filmnya yang pertama kan pas dibilang itu kayak gimana ya? Nggak yakin juga. Soalnya Iya. gara-gara sudah sebelum itu udah nonton film dari teman-teman. Bener. Tapi pas dipanggil itu kayak mungkin itu nggak nyangka. Tapi nggak terlepas dari usaha teman-teman semua. Benar, kerja sama tim gitu. Jadi untuk teman-teman juga semuanya. Benar-benar wah, luar biasa. Sama best film juga ya Kak. Iya. Jadi itu merangkum semua nggak sih penghargaan yang itu? Iya, Juara kalau- umumnya nggak sih? Iya bisa dibilang orang tua Tuh semua. kan, bener. Emang best banget sih film Mole ini Kak. Iya. Luar biasa banget. Oke, Kreasi Muda, mungkin kita jeda dengan satu lagu dulu nih, Kak Santi. Mungkin sudah itu kita rangkum dulu ya, apa namanya materi dialog kita. Iya. Itu udah merangkum untuk sebagai gambarannya Kreasi Muda gitu. Jadi kita mungkin jeda dengan satu lagu dulu nih Kak dari Asyira Zamita, Cintaku Kini. Selamat mendengarkan ya Kreasi Muda, tetap stay tune terus di Radio Simfoni FM 107.7 MHz FDIK UIN Mataram, The Voice of Campus. Oke Kreasi Muda, balik lagi nih bareng aku Nadia dan juga Kak Santi selaku sutradara dari film Mole KPIA ya Kak Santi. Masih Iya. semangat dong Kak Santi ya? Masih dong. Oke, kita santai-santai aja ya ngobrol-ngobrolnya Kak Santi. Soalnya kan Kak Santi juga ahli dalam bidang radio gitu, jadi Aduh. gak gampang buat improvnya nanti kan. Iya. Jadi kita juga jangan lupa untuk mengingatkan Kreasi Muda nih Kak Santi, tetap jaga protokol kesehatan kayak Iya. kita nih, jaga jarak, Iya. pakai masker gitu. Soalnya kan kita lagi siaran makanya nggak pakai. Jadi harus tetap cuci tangan pakai sabun dan selalu memakai hand sanitizer gitu Kak Santi ya. Iya. Jadi kita nggak boleh menyepelekan yang namanya COVID-19 ini ya Kak Santi. Betul sekali. Meskipun beberapa waktu ini nggak terlalu terdengar kabar-kabar yang serius tentang COVID, tapi kita nggak boleh apa namanya Mengabaikan gitu mengabaikan saja. dan lengah gitu Kak Santi ya. Iya. Benar. Oke, kita juga ingatin nih untuk Kreasi Muda mungkin yang lagi denger apa namanya radio Simfoni yang mungkin lagi rebahan dan mungkin lagi apa namanya berkendara gitu Kak Santi ya. Iya, iya. Harus patuhi rambu-rambu lalu lintas juga gitu Kak. Kalau pergian bawa surat-surat kendaraan gitu biar nanti nggak tilang lagi gimana tuh. Kak Santi tadi kesini sama siapa Kak? Sama teman sih. Jadi aman ya Kak? Alhamdulillah Motor teman gitu. Iya. Jadi kita nggak perlu ya. Oke. Kita juga ingatkan nih untuk Kreasi Muda yang ingin bergabung di Radio Simfoni bisa langsung stay tune di live streaming YouTube-nya Simfoni di Radio Visual
Mataram gitu ya. Kita lagi live nih. Kalau mau lihat apa namanya visualnya Sinfoni itu seperti apa sih? Biasanya kan kreasi muda tuh denger suaranya doang, namanya juga radio gitu kayak. Jadi yang mau lihat visualnya Radio Sinfoni seperti apa, langsung stay tune di akun YouTube-nya Sinfoni. Tapi bisa juga mungkin ada yang ingin pertanyaan atau mungkin berbagi informasi tentang perfilman dengan kita, Kak Santi ya, bisa langsung telepon ke nomor interaktif 081939875322. Sekali lagi 081935 322. Jadi untuk kreasi muda juga yang ingin bergabung bersama kita di live streaming Instagram di voice.of-campus dan juga di Facebook Sinfoni Radio Sinfoni UIN Mataram. Oke Kak Santi, semangat dong, semangat, masih semangat ya Kak Santi? Ya, semangat. Bener. Tadi kita udah bahas beberapa yang sebagian besar pembahasan tentang film Moleh. Kita langsung lanjut ke perfilman, ke filmnya gitu ya, ke Moleh sendiri. Dari film Moleh ini terinspirasi dari apa sih Kak film ini gitu sehingga bisa membuat jalan cerita seperti itu gitu. Jadi dalam membuat film ini apakah terinspirasi dari film kisah nyata atau cuman fiktif belaka atau seperti apa tuh Kak? Iya. Kalau dari scriptwriter sendiri menjelaskan bahwa dia dapat terinspirasi dari salah satu film yang dia nonton ya, walaupun tidak secara garis besarnya. Tapi untuk secara alurnya, ada kita nonton sebuah film yang dikasih oleh dosen sendiri, yang film singkat begitu, tapi membuat kita untuk membuat film Moleh itu seperti film itu. Dari cara flashbacknya dengan perombakannya, bagaimana kita mempersingkat film itu supaya dapat tersampaikan dia punya pesan. Jadi ada inspirasi tersendiri gitu Kak ya? Iya, tentu harus ada. Bener. Mungkin mulai dari arti Moleh itu sendiri, kan kita banyak yang nggak ngerti gitu, apa sih maksud dari judul film ini Moleh gitu. Bisa dijelasin nggak gimana arti dari film Moleh ini Kak? Moleh itu kan bahasa Jawa, artinya itu pulang. Pulang di sini kan artinya dia pulang, atau pemeran utamanya ini pulang ke rumah orang tuanya itu karena ada suatu rasa kangen. Dimana dalam film itu kan si pemeran utama itu melihat foto itu dari kesibukan dia bekerja mengingatkan dia untuk melihat atau mengulang lagi kenangan bersama orang tuanya, sehingga dia pulanglah ke rumah itu untuk mengenang-kenang lagi masa-masa bersama orang tuanya itu. Jadi karena ikatan batin, terus benar. Rasa rindu ya terhadap orang tua, terutama ibunya gitu ya. Jadi itu arti dari Moleh ya kan? Selain itu juga Moleh itu mengajarkan kepada kita untuk jika kita mengingat ke sesuatu yang paling penting dalam hidup kita, cobalah kita untuk menyapanya, atau bisa saja kalau kita jauh dari orang tua kita atau kangen sama orang tua kita, jangan sungkan-sungkan untuk telepon. Benar, apalagi kalau memang ada waktu jangan sungkan-sungkan untuk pulang. Iya. Karena kata ternyaman setelah perjalanan panjang itu adalah pulang. Iya, pulang ke rumah orang tua ya, jangan kemana. Iya dong. Masa pulang ke bahaya. Pulang ke rumah orang tua. Nah, tapi udah kita nggak usah bahas ke sana lagi, nanti bahaya lagi pembahasan kita Kak. Iya. Oke. Jadi memang arti dari inspirasi film ini itu adalah pulang gitu ya. Iya, benar sekali. Seperti yang aku bilang tadi, kata ternyaman setelah perjalanan panjang itu adalah pulang ya Kak ya. Benar. Jadi kalian jangan lupa pulang ya, nggak usah keluyuran kemana-mana, pulang. Oke. Jadi saat melakukan produksi atau pembuatan film ini tidak lepas dari kerja sama tim ya Kak ya. Jadi kesuksesan dari suatu film itu tidak terlepas dari kerjasama, entah itu sutradaranya, terus script director, scriptwriter, itu sutradara kan ya, sama satu produsernya produser. gitu. Jadi
saat pembuatan film tuh nggak mungkin nggak ada konfliknya ya Kak ya. Iya, Jadi, tentu ada. tuh kan kita tuh mendalami apa dulu yang menyebabkan konflik pas apa namanya produksi film itu apa sih, kayaknya menarik banget ini menarik gitu. Kita cerita ya. Iya, cerita Konfliknya itu. Bagi-bagi. Pertama pada saat scriptwriter udah kasih naskah kepada kita melakukan Zoom nih. Oh, itu. Zoom, lewat Zoom. Iya, Zoom. Soalnya kita jauh-jauh kan rumahnya, ada dari KRU, Lotim dan lain sebagainya. Jadi pas di Zoom itu dibacalah sama scriptwriter itu bagaimana jalan ceritanya. Jadi banyak debat dari satu kelas itu. Ada yang saran A, saran B. Kayak kalau misalnya di bagian kameramen sama DOP sendiri, kita nggak bisa setuju ini, soalnya nanti kita ingin sulit pas mengambil gambar. Terus nanti kalau misalnya produser sendiri, dia nggak setuju, bagaimana ini makan waktu, makan biaya. Terus selain dari editor, nanti saya susah bagian edit kayak gimana. Iya, karena makanya di situ debat. Gitu. Jadi akhirnya pas kita dapat kesimpulan, kita dapat inspirasi dari ide film pendek. Bagaimana cara kita mempersingkat itu jalan cerita. Jadi satu kesepakatan. Soalnya kan kita ini kerja ke tim itu satu kelas. Kerja kita ini tugasnya untuk kelas juga. Jadi mau nggak mau nggak bisa kita egois, harus semua saran teman kita tampung. Benar. Jadi banyak perombakan nggak sih, kan pertama scriptwriternya udah kirim naskah, terus banyak yang kasih masukan segala macam, sampai dirombak nggak sih tuh Kak semuanya? Dirombak sih ada 4 kali. 4 kali perombakan. Iya. Skripnya. Iya. Gimana tuh? Rombak pertama itu bagian jalan ceritanya, terus bagian bahasa Jawanya itu dikatanya kurang halus, soalnya bahasa Jawa itu katanya banyak, jadi harus bagaimana untuk memperhalus. Terus peningkatan sub-subnya sama apalagi satu, pokoknya untuk perombakan kasih fix jalan ceritanya itu harus kasih singkat dan padat, karena ini kan film pendek. Iya, benar banget gitu. Tapi yang filmnya Kakak nih nggak sepanjang ada film yang lain gitu. Ada film lain. Kenapa nggak dipanjangin lagi Kak? Sayang banget, itu bagus banget gitu film. Kenapa nggak agak panjang gitu? Sebenarnya dalam cerita film oleh awalnya itu panjang. Kalau misalnya kita baca naskah pertamanya itu bisa sampai 10 menit ya. Tapi kita tuh mau buat sesuatu hal yang beda. Kita kepingin dapat greget itu filmnya itu beda. Jadi pas di akhir cerita yang dia nangis itu si pemeran utama Amira itu, disitulah kita buat supaya gimana ya, film pendek tapi buat penonton tuh ingin ulang-ulang nontonnya. Bener banget, dan berhasil. Kita pengen ulang-ulang, cuman dikasih nonton sekali, jadi nggak bisa gitu. Jadi kayak wah bagus banget ini, singkat sebenarnya, cuman dari segi penataan segala macam, sinematiknya, sinema fotografi segala macam tuh bagus-bagus gitu Kak. Jadi wah bagus di filmnya gitu, kayak film asli gitu, tonton di bioskop gitu. Seandainya panjang gitu lah, pasti luar biasa banget gitu Kak. Oh gitu. Jadi apa namanya, untuk mensukseskan suatu film itu memang nggak terlepas dari konflik gitu Kak. Iya, harus ada konflik. Iya, banyak banyak masukan juga gitu, dan memang itu bagus sih banyak masukan Kak. Cuman kan banyak yang dirombak lagi gitu Kak ya. Jadi itu sulit juga sih Kak ya. Sulit, waktu itu sulit banget. Berapa kali kita Zoom, terus pertemuan sama-sama, terus minta saran dari dosen juga. Benar. Jadinya karena saling ngerti satu sama lain, nggak ada egois, kita hilangkan kepentingan masing-masing gitu. Pikir kerja kelompok, kerja tugas. Soalnya kita kan tahu bahwa film ini akan dikasih penghargaan, jurinya juga dari luar. Selain kita bertanggung jawab sama job kita masing-masing, kita juga mempertanggungjawabkan nama kelas kita, nama dosen siapa yang mengajar kita, dan nama UIN sendiri karena dinonton oleh orang lain film itu. Benar. Oh, jadi ya luar biasa sih dalam pembuatan film, karena kita juga belum sampai sana Kak, baru semester 2. Semoga nanti juga dapat kok. Bener, semoga bisa sebagus Moleh sih. Semoga lebih bagus daripada Moleh. Amin, semoga lebih bagus dari Moleh. Untuk kan semua ini hasil dari film ini Kak, bagus-bagus gitu ya, shoot terus apa namanya, dari segi bahasanya kayak bener emang dari Jawa ya? Apanya? Talentnya. Talentnya ada keturunan Jawa. Oh, jadi pantas lah agak-agak lancar gitu. Soalnya kita
si mau buat film itu yang beda sama orang lain, mau keluar dari zona nyaman lah Oh istilahnya. bener. Beda dari yang lain lah. Iya, intinya. gitu. Jadi mungkin pas pengambilan gambarnya tuh ada teknik tersendiri nggak sih Kak untuk pengambilan gambar? Iya, yang ada itu pas di bagian satu pertama di kantor ya. Iya, Bukan kantor benar-benar. itu kita pakai kampus kita Oh, sendiri. kampus itu Kak? Iya, kita pakai ruangan. Itu kampus? Iya. Astaga, sampai apa namanya? Speechless, kirain bener-bener kantor Kak. Itu Iya. bener interiornya kayak kantor beneran. Emang kampus kita luar biasa sih. Iya, pakai makanya. kampus, terus kita pakai yang itu di rumah itu sendiri. Pencahayanya itu kita pakai, ada kan itu lightingnya itu. Benar, Soalnya kita pengen suasananya kayak gelap-gelap gitu. Heeh. Jadi pas di lampunya itu kita pakai kain putih biar dapat suasana gelapnya. Oh iya benar. Kita akalin ceritanya. Luar biasa. Soalnya sore juga. Oh iya, yang pas di rumahnya. Yang pas di rumah dia nangis, yang itu. Tapi kalau pakai light itu lebih ke estetik kelihatannya kan. Iya. Jadi kayak apa suasananya tuh estetik gitu kan. Emang pada konsep buat film itu maunya aku sendiri sih film kita tuh warnanya warna-warna kuno, istilahnya warna coklat. Bener kayak estetik pokoknya itu selera kita sekarang, selera zaman sekarang tuh emang kayak gitu Kak, estetik gitu. Iya. Bener kayak Nggak mau yang pokoknya warna-warna gitu lah. bener, memang Kakak sesuaikan sama keadaan pasar sekarang ini, memang nggak bener. Makanya mulai tuh dapat the best cinema. Iya Kan di best film. Oh iya. Aduh sorry Kak, sorry. Iya, nggak Aku emang apa-apa. agak lupa nih orangnya, aduh. Selalu Bahaya semangat nih. kayaknya. Bener. Tapi bagus kok Kak itu meskipun apa namanya ngambil shootnya sore terus pakai lighting luar biasa banget. Kayak bersih banget gitu Kak. Iya, soalnya kameranya juga kan bagus. Untuk alatnya nih Kak, kita langsung ke alatnya. Untuk alatnya Kakak sewa atau memang ada fasilitas dari siapa mungkin gitu? Iya, kameranya itu kita sewa. Produser ada kenalannya, tahu tempatnya di mana. Terus ditanya sama kameramen, kamera apa sih yang bagus? Terus dikasih rekomendasi, jadi kita pilih kamera ini. Oh, jadi sewanya juga lah sesuai lah ya sama budget gitu. Iya, sesuai sama budget dong otomatis. Iya. Nggak mungkin kita paksain. Benar. Jadi saat jadi sutradara mall ini perasaannya, kesulitannya tuh kayak gimana sih sebenarnya Kak? Kesulitannya itu pernah ada kita debat sama DOP sama kameramen. Gimana? Soalnya debat pada saat penentuan ambil gambar itu enggak Nggak sesuai sama yang kita mau pasti gitu Ah. kan, karena sutradara kan yang memang mengarahkan segala macam gitu Iya. ya. Soalnya misalnya sutradara bayangin seperti ini nih filmnya nih, Iya, benar. tapi kalau si kameramennya juga nggak bisa membayangkan apa yang kita pikir, Benar. nah debat dari situ kita. Nah, aduh, itu sih yang sulitnya gitu Kak ya. Jadi untuk mengatasi perdebatan itu gimana, jalan tengahnya gimana tuh Kak? Jalan tengahnya, jadi pada saat kita diskusi itu kameramen itu tanya, kamu maunya kayak gimana sih biar saya menentukan letak kameranya di mana. Terus aku ceritain kayak gimana jalan cerita yang aku mau. Jadi mereka ngerti. Terus dari DOP-nya dari itu aku tahu nanti lightingnya itu di mana sesuai dengan apa yang kamu mau kayak gitu. Oh, jadi nggak lama ya mungkin perdebatan. Iya. Mungkin sama-sama ngerti juga, Iya. sama-sama profesional gitu, mau nggak mau harus profesional gitu Kak ya. Oh, jadi itulah ya kisah seorang sutradara gitu Kak, yang memang luar biasa gitu, harus mengatasi konflik misalkan biar nggak dikira harus diturutin ini Iya, segala kayak macam gitu. pasti pernah Pernah ngerasain rasain Kak. kayak gitu. Maksudnya nggak mau walaupun kemauan kita kayak gitu, tapi kita juga pikir perasaan teman kita. Benar itu sih Kak, meskipun kita seorang sutradara gitu, kita yang mengatur segala jalan pembuatan filmnya, kita juga harus menampung segala Sangkaan arahan mereka. arahan semuanya. mereka juga, masukan dari mereka. Jadi itu mungkin sulitnya jadi sutradara juga ya Kak. Iya, semua job kayaknya sulit. Bener, tapi wah luar biasa sih Kakak nih, seorang perempuan gitu ya, bisa jadi sutradara itu udah luar biasa banget loh Kak. Kan jadi itu pas pada saat pemilihan itu kita mewakili diri sendiri. Oh, siapa yang mau jadi ini gitu Kak ya? Soalnya waktu itu
dulu jadinya cuma scriptwriter, tapi kepingin coba sesuatu hal yang baru. Nah, benar. Pas coba sesuatu hal yang baru tuh kayaknya dulu awalnya ekspektasinya tuh sutradara tuh gampang deh. Tapi pas coba, ya Tuhan, nggak sesuai ekspektasi. Soalnya Yang lebih sulitnya mana lebih sulit, scriptwriter sama sutradara? kalau menurut aku sama-sama sulit sih. Dia kan membuat bagaimana ide cerita itu, dan aku membantu bagaimana ide cerita dia itu berkembang, bisa terlaksana gitu ya. bisa dinikmati oleh orang banyak kayak gitu. Pokoknya pada saat itu ya sulitnya itu karena bukan sekedar bahwa kita menyuruh-nyuruh kamu ambil kayak gini kemauan saya, tapi kita harus menentukan bagaimana musik-musik dalam film itu, bagaimana suasana dan lain sebagainya. Soalnya kalau misalnya kita tidak kepikiran tentang apa yang dalam film kita itu, mati dalam film kita, nggak ada suasana, nggak ada hidup film kita. Jadi ya sama-sama sulit lah ya Kak. Iya. Jadi kerjasama tuh memang sangat-sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan kerja tim itu. Benar. Oke, Kreasi Muda, wah keren banget sih ini, apa namanya, hal yang disampaikan sama Kak Santi ini selaku sutradara dari film Mole ini ya Kak. Iya. Luar biasa sih perjuangan seorang sutradara gitu ya. Iya. Dan kerjasama tim juga antar scriptwriter-nya gitu. Dan kru-kru yang lainnya Dan kru yang lain juga. Jadi mungkin kita lanjut nanti dulu, lanjut Kak ya. Kita jeda dengan satu lagu ini. Mungkin capek nih Kreasi Muda dengar kita ngomong mulu gitu Kak ya. Mungkin kita buat penasaran aja dulu Kak Kreasi Muda ini. Nanti kita lanjut lagi ya Kak ya. Siap. Kita jeda dengan satu lagu dari Fatin nih yang judulnya Dia. Jadi enjoy terus ya Kreasi Muda untuk dengarkan Radio Sinfoni FM. Tetap dengarkan Radio Sinfoni FM 107.7 MHz FDIK UIN Mataram, The Voice of Campus. Oke Kreasi Muda, balik lagi nih sama Nadia dan juga Kak Santi, sutradara film Mole KPIA. Semangat Kak Santi, bentar lagi nih. Oh iya, ini banyak banget sih pertanyaan yang belum dijawab nih sama Kak Santi tadi. Penasaran dong. Ini banyak banget sih Kak Santi pertanyaan yang memang belum kita tanyakan. Mungkin Kreasi Muda juga penasaran gitu Kak Santi ya. Tadi udah banyak nih kita berbicara tentang pengambilan shoot segala macem, gimana hubungan antara pengambilan shoot sama memang feel yang harus disampaikan sama penonton gitu ya Kak. Jadi banyak adegan-adegan yang memang proses pengambilan shootnya agak sulit gitu Kak ya. Jadi mungkin adegan mana sih yang paling berkesan nih menurut Kak Santi di film Mole ini? Menurut Kak Santi selaku sutradaranya yang mengarahkan gitu. Di adegan si Amira atau penutama nangis sih. Itu ya Kak. Saya ada cerita tersendiri. Jadi cara untuk Kak Mira tuh biar dapat feel-nya tuh gimana? Kebetulan waktu kemarin dia nggak bisa menangis. Terus produser kita sendiri, aku nggak tahu ya dia ngomong apa sama si pemeran utama kita, tapi setelah mereka dua berbicara gak lama, dia bisa menangis sih. Pada saat dia menangis itu kan real dia menangis. Benar. Jadi langsung kita pengambilan video atau pengambilan shootnya langsung. Memang harus standby ya. Jadi kameranya langsung on roll, langsung. Jadi pada saat dia udah nangis langsung kita masuk dia ke ruangan, ngambil langsung. Jadi nanti pas editing nanti bagian mana yang bagus, yang mana nggak bagus kita tinggal pilih. Iya, tinggal pilih gitu Kak ya. Gitu. Jadi itu adegan nyata gitu ya, nangisnya nyata gitu. Memang kalau mau menyampaikan suatu pesan itu memang harus dengan yang nyata gitu. Memang apa yang sedang kita rasakan saat itu gitu Kak ya. Iya, biar kesan nangisnya tuh nggak dibuat-buat. Bener banget, karena kelihatan banget sih kalau memang pas dia nangis tuh
nggak nyata sama yang nyata gitu. Iya. Nah, feel-nya beda gitu, feel-nya dapat banget kalau nangis Kak Amira. Jangan-jangan si produsernya tuh ngata-ngatain lagi Bisa jadi ya, kan nggak tahu. sampai bisa nangis gitu astaga. Tapi ya terserah lah ya, mau gimana pun yang penting nangis Iya, yang gitu. penting jadi. Bener. Karena memang kebanyakan juga kita tuh ada yang nangis juga Kak pas nonton. Benar. Ya, pas adegan itu juga kayak wah, feel-nya dapet, kayak bener-bener kangen banget sama ibunya gitu, kayak langsung inget mama di rumahnya kan, langsung inget kita. Jadi kayak dapet aja mereka gitu. Berkaca-kaca mata nggak? Udah nggak berkaca-kaca lagi Kak, udah Mau melek. air matanya tuh udah terus banget gitu. Oh, iya. Istilahnya kayak gitu. Oh iya. Iya, banyak juga temanku yang ngomong, aduh, gue nangis nih pas di apa namanya, pas mulai pas apa namanya, Adegan Amira. ya, adegan Amira nangis tuh juga aku tuh nggak bisa kalau keinget ibuku gitu. Banyak yang gitu Kak. Iya. Jadi wah, berhasil Jadi film banget. kita berhasil. Bener, berhasil banget jadinya. Wah, jadi ya bersyukur lah ya, Iya. bisa ternyata sampai bisa nangis gitu ya. Padahal sulit banget untuk buat dia nangis. Sulit sih kalau buat orang nangis gitu. Dan itu maksudnya nangisnya tuh sebenarnya nggak terjadi apa-apa gitu, pura-pura nangis tapi bener-bener nangis gitu. Iya. Sulit lah Kak. Nggak, Iya. maksudnya kan biasanya orang nangis tuh spontan gitu ya, kalau terjadi hal yang Menyakitkan atau menyedihkan. bener Itu kan dipaksa dia nangis. dipaksa nangis tuh memang sulit banget gitu. Jadi talentnya juga luar biasa sih Iya. Kak Amira. Benar-benar. Jadi adegan yang paling berkesan dalam film Mulai itu pas si Amira ini apa namanya, nangis itu ya Kak. Iya. Jadi mungkin bisa di apa namanya, pesan yang terkandung dalam film Mulai ini lebih spesifiknya seperti apa nih Kak untuk Kreasi Muda? Mungkin ini itu sebagai penutup kita pada sore hari ini ya, sore, udah mau sore gitu soalnya. Gimana tuh pesan yang disampaikan sama Mulai dalam film ini? Ya, pesan untuk dari film Mulai sendiri Benar. untuk kepada teman-teman, Mm-mm. sesibuk apapun kita, Benar. apapun yang kita lakukan, jika mengingat seseorang yang penting banget dalam hidup kita, Mhm. kalau misalnya dia udah tidak ada di dunia ini, Benar. coba kita berkunjung ke makamnya atau gimana, Benar. atau kalau ada, kalau misalnya dekat, pulang ke rumah atau tidak, telepon orang tua kita. Menghabiskan waktu sebentar sama orang yang kita sayang itu penting. Kayak Benar gitu. banget Kak. Jadi itulah pesan moral yang disampaikan KPIA di dalam film Mulai ini Kak. Iya. Jadi kata-kata yang seperti aku ucapin tadi, Iya. kata-kata ternyaman setelah perjalanan panjang itu adalah pulang, Iya. adalah Mulai. Jadi luar biasa. Ini memang kesan yang disampaikan untuk Kreasi Muda dari film Mulai ini Kak. Iya. Terima kasih ya Kak Santi sudah berkenan hadir di radio untuk kita bedah film. Iya, KPIA sama-sama. Mulai. Terima kasih banyak dan terima kasih untuk pesan moral yang disampaikan. Iya. Nah, untuk Kreasi Muda juga terima kasih yang sudah stay tune terus di Radio Simfoni, dan kita mohon maaf jika mungkin ada kata-kata kita yang salah ya Kak Santi ya. Kita juga mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih sekali lagi yang sudah stay tune terus di Radio Simfoni. Mungkin kita tutup nih Kak Santi, waktunya udah habis nggak kerasa gitu ya. Mungkin kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.